Bab 1395, kamu penipu. Yang Xuan, Anda, kepala pelayan Yang Si. Penatua Ge tertegun sesaat sebelum wajahnya tiba-tiba melengkung karena terkejut. Sebagai Grand Elder nomor 1 di markas Paviliun Guru-Guru, tak perlu dikatakan bahwa dia telah mendengar desas-desus tentang pihak lain. Tapi siapa yang mengira bahwa orang gemuk yang berdiri di hadapannya ini sebenarnya adalah kepala pelayan pria legendaris itu. Tidak heran pihak lain begitu sombong dan angkuh. Jika dia benar-benar kepala pelayan pria yang berdiri di puncak benua guru-guru, maka dia pasti memiliki hak untuk berbicara sedemikian rupa kepadanya. Memang, sedikit keagungan terlihat di wajah Montok Sun Qiang saat dia maju selangkah lagi. Setelah kejutan awal, Penatua Ge dengan muram bertanya, keberadaan Yang Si telah menjadi misteri bahkan bagi markas besar Paviliun Guru-Guru. Anda mengklaim bahwa Anda adalah kepala pelayannya, tetapi apakah Anda memiliki bukti untuk membuktikannya? Bahkan jika dia mau mempercayai kata-kata si gemuk, tidak masuk akal bagi Yang Xuan untuk menerima kepala pelayan yang begitu lemah. Seorang jenderal yang kuat tidak memiliki tentara yang lemah di bawah komandonya. Untuk seseorang yang bahkan tidak berada di Saint Realm untuk mengklaim bahwa dia adalah kepala pelayan Yang Xuan, ini terlalu berlebihan untuk menjadi kenyataan. Sage kuno Qiuwu adalah pelayan Kongsi juga, tetapi dia masih berhasil mencapai tingkat kekuatan yang tak tertandingi di dunia. Untuk menerima orang seperti kepala pelayannya, itu akan seperti noda pada nama Yang Si. Lagi pula, jika Yang Si benar-benar menginginkan kepala pelayan, bahkan Guru Master Bintang 9 pun tidak akan menolaknya. Mengapa dia memilih orang lemah yang bahkan belum mencapai alam suci? Belum lagi, hanya dengan apa yang dia lihat sejauh ini, pihak lain adalah individu yang bodoh dan kasar. Namun, dia bisa merasakan bahwa pihak lain mengartikan kata-kata yang dia katakan. Semua tanda vitalnya menunjukkan bahwa dia tidak berbohong, dan inilah yang membuat Penatua Ge merasa agak bingung. Berani, dengan wajah marah, Sun Qiang berteriak dengan marah. Apakah Anda meragukan kata-kata saya, atau apakah Anda meragukan penilaian tuan tua saya? Aku tidak akan berani meragukan penilaian Yang Si. Penatua Ge menggelengkan kepalanya. Namun, sebagai kepala pelayan dari Guru Master Bintang 9, dia seharusnya menanamkan berkahnya di dalam dirimu. Jika itu nyaman bagi Anda, saya harap Anda mengizinkan saya melihatnya. Setelah saya memverifikasi restu Anda, saya akan meminta siswa saya meminta maaf kepada Anda segera. Kalau tidak, aku tidak punya pilihan selain meminta pertanggungjawabanmu karena menyamar sebagai kepala pelayan Guru Master Bintang 9 dan mempermalukan kepala Hall of Integrity di depan umum, dan beratnya dua hukuman ini menjamin hukuman mati. Mempertimbangkan bahwa Sanctum of Sages adalah kekuatan tambahan dari Paviliun Guru-Guru, tentu saja, Penatua Ge tidak berani meragukan penilaian seorang penatua dari markas besar. Tapi sejauh ini, mereka hanya mendengar klaim kosong dari si gendut di depannya, jadi tentu saja, dia menahan beberapa keberatan terhadap masalah ini. Untuk orang yang bahkan dia akan hina untuk dianggap sebagai kepala pelayan Yang Si, ini terdengar terlalu konyol untuk menjadi kenyataan. Berkat, Sun Qiang sedikit terkejut mendengar kata itu. Dia telah bertemu dengan tuan tua pada banyak kesempatan, tetapi dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Hanya gelombang Zenki dari seseorang dengan kecakapan Yang Si dapat membawa manfaat dan kekuatan yang tak terbayangkan bagi seorang individu. Jika Anda benar-benar kepala pelayannya, dia akan meninggalkan surat wasiat atau sesuatu yang serupa di dalam diri Anda. Jika tidak, Anda bisa dibunuh dengan sangat mudah oleh musuh mengingat ranah kultivasi Anda, dan itu akan membuat Anda sangat sulit bekerja untuknya, bukankah Anda setuju? Penatua Ge menjelaskan. Karena kepala pelayan bekerja untuk guru utama, wajar saja jika guru utama menawarkan beberapa tingkat perlindungan kepada kepala pelayan. Dalam keadaan normal, bawahan guru master berpangkat tinggi akan memiliki semacam berkah yang dimasukkan ke dalam diri mereka untuk memastikan bahwa hidup mereka tidak akan terancam saat menghadapi musuh. Jika lemak di depannya benar-benar kepala pelayan Yang Si, dia pasti memiliki berkah atau sesuatu yang serupa di dalam dirinya. Kalau tidak, itu akan berdampak buruk pada Yang Si jika kepala pelayannya terbunuh. Tentu saja tuan tuaku telah menganugerahkan kepadaku berkahnya. Sun Qiang gemetar ketakutan di dalam, tetapi di permukaan, dia terus memasang front yang berani dan mendengus dengan marah. Hanya saja, bagaimana mungkin aku bisa menunjukkan berkahnya kepada orang lain dengan begitu mudah? Bagaimana jika aku menakutimu sampai kehabisan akal? Sejauh yang dia tahu, tuan tua belum pernah memberikan berkah padanya sebelumnya, tapi, sudah terlambat baginya untuk mundur pada saat ini. Dengan demikian, dia hanya bisa menebalkan kulitnya dan mendorongnya ke depan. Bagaimanapun, selama dia menolak untuk mengambil berkah, pihak lain seharusnya tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja selama kamu mendapat restu Yang Si. Anda tidak perlu mengeluarkannya, jawab Penatua Ge sambil tersenyum.
Seorang guru master sekaliber yang si mampu menanamkan rasa hormat naluriah dari guru master biasa lainnya. Selama Anda mengikuti saya ke aula pengakuan guru, kami akan dapat membedakan apakah kata-kata Anda benar melalui refleksi dari formasi yang unik. Aula pengakuan guru, wajah Sun Qiang sedikit berkedut setelah mendengar kata-kata itu. Meskipun dia bukan seorang guru utama, dia telah mengunjungi semua jenis paviliun guru-guru pada waktunya bersama Zhang Xuan. Dia tahu pentingnya aula pengakuan guru bagi guru-guru master dan bahwa kehendak para pendahulu yang tak terhitung jumlahnya tinggal di sana. Tidak ada tipu daya atau kepalsuan yang bisa lolos dari mata mereka. Fakta bahwa dia tidak memiliki restu dari Tuan Tua akan terungkap dalam sekejap jika mereka menuju ke sana. Tidakkah menurutmu sangat tidak sopan mempermasalahkan keinginan para pendahulu untuk sesuatu yang sepele seperti ini? Tuan tua saya selalu berkhotbah bahwa seseorang harus selalu mengandalkan dirinya sendiri sejauh mungkin agar tidak merepotkan orang lain yang tidak perlu. Sun Qiang menjawab dengan angkuh tanpa sedikit pun kemerahan di wajahnya. Hari-hari yang dia habiskan sebagai makelar di kerajaan Tianxuan telah memungkinkan dia untuk memperbaiki seni berbohongnya. Ini sama sekali bukan masalah sepele. Hal ini menyangkut kehormatan seorang guru master bintang 9, jadi sangat penting bagi kita untuk menanggapinya dengan sangat serius. Kalau tidak, saya harus melaporkan masalah ini ke markas paviliun guru-guru dan meminta mereka mengirim utusan untuk memverifikasi masalah ini. Itu benar-benar akan mengganggu orang lain, jawab Penatua Ge dengan sungguh-sungguh. Keyakinan kuat pihak lain telah membuatnya sedikit ragu sebelumnya, tetapi dengan pihak lain yang bersikeras menolak untuk memverifikasi identitasnya, dia mulai semakin yakin bahwa pihak lain itu palsu. Tanpa repot-repot memberi Sun Qiang kesempatan untuk berdebat, Penatua Ge berbalik dan menginstruksikan, mengawal kepala pelayan yang si ke aula pengakuan guru. Iya, jawab pemuda itu. Dia melangkah maju, dan semburan energi melonjak dari telapak tangannya dan melilit Sun Qiang seperti rantai besi, membuat yang terakhir benar-benar tidak bisa bergerak. Sebagai orang yang bahkan belum mencapai alam Sein, kekuatannya tidak seberapa dibandingkan dengan pemuda Sein 5 dan. Butler Sun, tolong lewat sini. Pemuda itu menunjuk ke depan sambil tersenyum. Aku tidak menyangka akan diperlakukan seperti itu, wajah Sun Qiang memerah karena marah. Beraninya kamu mengikat kepala pelayan dari seorang Grand Elder dari markas paviliun guru-guru. Apakah ada di antara Anda yang dapat menanggung konsekuensinya begitu Tuan Tua saya mengetahui masalah ini? Petik 2. Mengikat. Kami tidak akan berani mengikat orang yang terhormat seperti Anda. Yang kami lakukan hanyalah mengundang Anda ke aula pengakuan guru untuk memverifikasi identitas Anda. Sebagai kepala pelayan yang Anda harus sangat menyadari betapa pentingnya garis keturunan untuk menguasai guru, jadi bahkan jika Yang mengetahui masalah ini, dia akan setuju dengan tindakan kita, kata Penatua Ge saat dia berjalan keluar dari ruangan. Pemuda itu dengan cepat mengikuti di belakang sambil menyeret Sun Qiang bersamanya. Tidak lama kemudian, mereka tiba di depan aula yang luas. Di dalam aula ada altar besar yang dipenuhi dengan tablet yang tak terhitung banyaknya. Ini telah ditinggalkan oleh generasi pendahulu yang luar biasa dari Sanctum of Sages. Didirikan di tengah ruangan adalah patung Kongsi, dan dia melihat ke langit dengan mata yang dipenuhi dengan belas kasih untuk seluruh dunia. Di sisi aula, ada deretan patung yang lebih kecil. Patung di barisan paling depan adalah seorang lelaki tua yang matanya tertutup rapat. Dia adalah pendiri Sanctum of Sages, Sage Kuno Bosang. Di sebelah kanannya adalah Sage Kui. Setelah itu adalah kepala tempat suci kedua, kepala tempat suci ketiga, dan seterusnya. Patung kepala tempat suci ini secara signifikan lebih pendek dari Kongsi, dan sepertinya mereka mendengarkan ajarannya, memahami sifat sejati dunia. Kami telah tiba di aula pengakuan guru. Jika Anda benar-benar memiliki berkah yang kami seharusnya dapat mengetahuinya dengan mudah di sini, kata Penatua Ge sambil tersenyum sebelum melambaikan tangannya dengan megah. Huala, banyak sinar cahaya keluar dari tablet dan patung dan jatuh pada Sun Qiang, memeluk tubuhnya. Sepertinya mereka mencoba mendeteksi keberadaan berkah di dalam dirinya. Sesaat kemudian, cahaya yang menyelimuti Sun Qiang menghilang ke sekitarnya. Kamu sama sekali tidak memiliki berkah yang tercetak pada dirimu. Seperti yang diharapkan, kamu telah berbohong selama ini, teriak pemuda itu dengan gelisah. Tidak masuk akal, bagaimana Anda bisa berpikir untuk meniru kepala pelayan yang Kamu pasti sangat lelah, Penatua Ge melirik Sun Qiang dengan mata yang tampak siap untuk membunuh. Kaca, tetapi sebelum Penatua Ge bisa menyelesaikan kata-katanya, ledakan besar tiba-tiba bergema di aula, salah satu tablet meledak. Setelah itu, tablet lainnya dengan cepat mengikuti, seolah-olah takut akan dianggap sebagai tindakan tidak hormat jika mereka meledakkan diri mereka sendiri terlambat. Hanya dalam sekejap mata, ruangan itu dipenuhi dengan serutan kayu di sekelilingnya. Bab 1396, Wakil Kepala Tempat Suci muncul. Ini
Rahang bawah Penatua Ge dan pemuda itu jatuh ke tanah, benar-benar terperangah dengan apa yang mereka lihat. Situasinya jauh melebihi imajinasi mereka. Jika berkah Yang Si tercetak di dalam tubuh Sun Qiang, semua pendahulu yang kekuatannya berada di bawah Yang Si ketika mereka meninggalkan wasiat mereka akan jatuh sebagai tanda penghormatan kepadanya. Dan berdasarkan apa yang mereka ketahui tentang kekuatan Yang Si, pasti tidak ada terlalu banyak pendahulu di Sanctum of Sages yang akan menjadi tandingannya. Jika Sun Qiang benar-benar kepala pelayan Yang Si, mereka memperkirakan bahwa kira-kira setengah dari tablet akan jatuh, meninggalkan hanya beberapa ahli yang luar biasa dan kepala tempat suci. Tapi bukannya jatuh, mereka malah meledak. Apa yang terjadi? Penatua Ge dengan cemas melihat altar tablet di depannya, tetapi seolah-olah bertemu dengan semacam kejadian supernatural, mereka meledak satu demi satu dengan frekuensi yang meningkat. Hanya dalam beberapa napas, mereka semua telah menjadi serutan kayu tanpa ada yang selamat dari cobaan itu. Beruntung bahwa patung kepala tempat suci masih utuh, Penatua Ge menghela nafas lega. Sudah cukup buruk bagi tablet untuk dihancurkan di bawah pengawasannya, jadi jika sesuatu terjadi pada Sage Kui dan patung lainnya juga, dia benar-benar akan berada dalam masalah besar. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, retakan mulai merayapi patung kepala tempat suci ke-9, tumbuh semakin banyak. Kaca, kaca, sedetik kemudian, itu tidak lebih dari tumpukan puing-puing di tanah. Dan seolah-olah penyakit menular, gejala yang sama menyerang kepala tempat suci ke-8, diikuti oleh kepala tempat suci ke-7, lalu ke-6. Bahkan Sage Kuno Bosang tidak luput dari penyakit misterius ini dan terbelah dua, meninggalkan Kong Si yang berdiri diam di tempat. Pada titik ini, pikiran Elder Ge dan pemuda itu benar-benar kosong. Kepala tempat suci dari setiap generasi adalah seorang jenius yang luar biasa, baik dalam hal kecakapan bertarung atau mata kebijaksanaan mereka. Mereka tidak akan pucat jika dibandingkan dengan para tetua dari paviliun guru-guru. Ini bahkan lebih untuk Sage Kuno Bosang. Sebagai salah satu murid langsung Kong Si, dia telah mencapai tingkat kultivasi yang tidak dapat ditandingi oleh satu generasi wakil Master Pavilion dari markas Master Teacher Pavilion. Jadi mengapa mereka tiba-tiba hancur saat mengenali Yang Si? Kapan Yang Si mencapai tingkat kekuatan seperti itu? Jika itu masalahnya, sebagai tetua Sanctum of Sages, Penatua Ge seharusnya sudah mendengar berita gembira itu sekarang. Keduanya bukan satu-satunya yang terkejut dengan kejadian itu. Bahkan pelaku seluruh perselingkuhan, Sun Qiang, juga benar-benar tercengang. Dia mengira dia akan diekspos kali ini, tetapi siapa yang tahu bahwa ini akan terjadi. Sementara Tuan Tua tidak pernah memberikan berkah padanya, Tuan Muda memang memasukkan beberapa gelombang Zenki ke dalam tubuhnya sebelumnya, mengatakan bahwa itu akan melindunginya di saat-saat bahaya. Karena putus asa dia mencoba mengemudikan mereka lebih awal, tetapi siapa yang mengira itu akan menyebabkan tablet meledak. Seolah-olah mereka telah bertemu dengan makhluk yang tidak berani mereka lawan. Seluruh bencana itu terlalu aneh. Kamu, tepat ketika Sun Qiang tenggelam dalam pikirannya, dia melihat Penatua Ge menatapnya dengan ekspresi terdiam di wajahnya. Apakah kamu percaya bahwa aku adalah kepala pelayan Yang Si sekarang? Melihat bahwa dia akhirnya keluar dari bahaya, Sun Qiang menghela nafas lega di dalam sambil melirik Tetua Ge dengan mengesankan, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya selama ini. Ini, Penatua Ge baru saja akan mengangguk ketika derit keras memenuhi ruangan, dan saat berikutnya, patung Kong Si menyatukan tangannya dan membungkuk dalam-dalam, sepertinya menyapa rekan. Huala, setelah itu, retakan mulai muncul pada patung Kong Si juga, dan hanya butuh beberapa saat untuk meledak berkeping-keping. Dan ketika semua orang berpikir bahwa yang terburuk telah berakhir, seluruh aula pengakuan guru tiba-tiba mulai bergetar tanpa henti, dan atap mulai runtuh menimpa mereka satu demi satu. Hong lama, dalam waktu kurang dari 2 napas, bangunan megah itu runtuh ke dalam, menjadi tidak lebih dari tumpukan puing. Apa yang sedang terjadi di dunia ini? Penatua Ge dan pemuda itu saling memandang dengan ekspresi hiruk-pikuk di wajah mereka. Mereka telah berencana untuk membawa orang itu untuk memverifikasi apakah orang itu benar-benar memiliki berkah Yang Si yang tercetak padanya atau tidak, tetapi siapa yang tahu bahwa seluruh aula pengakuan guru akan berakhir runtuh sebagai gantinya. Aula pengakuan guru adalah tempat di mana wasiat para pendahulu disimpan. Bahkan jika suku iblis dunia lain berhasil menghancurkan setiap aula Sanctum of Sages, masih hampir tidak mungkin bagi mereka untuk meruntuhkan aula pengakuan guru. Namun, benteng yang tak tertembus itu sebenarnya telah direduksi menjadi keadaan seperti itu. Apakah Anda seorang utusan yang dikirim oleh Dewa Penghancur untuk membawa kehancuran pada kami? Apa yang terjadi? Hampir setelah menyelam keluar dari puing-puing, mereka dengan cepat mendengar suara di langit. Melihat ke atas, mereka melihat berbagai siluet bergegas ke arah mereka. Yang memimpin adalah seorang lelaki tua, dan setelah melihat keadaan aula pengakuan guru saat ini, bibirnya mulai berkedut tak terkendali, tampaknya tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya.
Dia adalah wakil kepala tempat suci dari Sanctum of Sages, Zhan Tiancheng. Zanzi, melihat bahwa wakil kepala tempat suci telah turun secara pribadi, Penatua Ge buru-buru menggenggam tinjunya dan menjelaskan semua yang telah terjadi secara rinci. Saat memverifikasi kehadiran berkah, semua tablet hancur, dan Kong Si menyatukan tangannya dan membungkuk dalam-dalam. Setelah mendengar cerita dari Penatua Ge, Zanzi dan para tetua lainnya di langit saling memandang dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajah mereka. Agar Kong Si benar-benar tunduk pada pria lain sebagai rekannya, sungguh lelucon. Siapa di dunia ini yang mungkin layak untuk memiliki guru dunia sujud kepada mereka sebagai rekan? Apa yang saya katakan adalah kebenaran mutlak. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat memintanya mencobanya lagi setelah aula pengakuan guru diperbaiki. Penatua Ge berseru dengan gelisah, melihat keraguan di mata orang lain. Aula pengakuan guru memanfaatkan keinginan banyak pendahulu. Ini akan memakan waktu setidaknya setengah tahun untuk mengembalikannya ke keadaan sebelumnya. Zanzi menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Mengapa kita tidak melakukan ini saja? Kami sementara akan menyegel kultivasi kami dan menggunakan metode persepsi kami sendiri untuk memeriksa kondisi Butler Sun untuk menentukan apa yang terjadi. Petik 2. Kekuatan mereka sudah tidak lebih lemah dari pendahulunya, sehingga mereka dapat menggunakan cara yang sama untuk menentukan apakah benar-benar ada berkah di Sun Qiang atau tidak. Pada saat yang sama, mereka akan dapat mengetahui apa yang telah terjadi sebelumnya juga. Kedengarannya bagus. Penatua Ge mengangguk. Kalau begitu mari kita mulai. Zanzi menginstruksikan. Berbagai tetua dengan cepat mengepung Sun Qiang, dan dengan jentikan pergelangan tangan mereka, seberkas cahaya meledak dari tangan mereka. Panjang, sama seperti sebelumnya, cahaya berkumpul di Sun Qiang, membentuk bola cahaya di sekelilingnya. Mereka benar-benar tidak akan belajar, bukan? Melihat kerumunan itu masih bersikeras untuk memeriksanya, Sun Qiang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengendarai Zenki yang telah dimasukkan Tuan Muda ke dalam tubuhnya sebelum berbalik untuk melihat salah satu tetua. Sedikit goncangan terdengar, dan sesepuh itu tiba-tiba jatuh dari langit sebelum berbaring linglung di tanah, seolah-olah telah menemukan sesuatu yang menakutkan. Kemudian, Sun Qiang mengalihkan pandangannya ke salah satu tetua lainnya. Paji, penatua itu juga jatuh dari langit. Ini, menggaruk kepalanya, Sun Qiang menoleh ke tetua ketiga. Dimanapun mata Sun Qiang jatuh, para tetua ke arah itu tiba-tiba kehilangan kendali atas kekuatan mereka dan jatuh ke tanah. Hanya dalam sekejap mata, hanya Zanzi yang tersisa di langit. Kamu, menyaksikan Sun Qiang perlahan memutar kepalanya, Zanzi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketakutan. Tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba melihat sosok yang menjulang tinggi muncul tepat di depan matanya. Sosok itu begitu besar sehingga dia sepertinya menutupi seluruh dunia, atau mungkin, dia adalah dunia itu sendiri, manifestasi dari otoritas surga. Sebuah sentakan menghantam hati Zanzi, dan dia tiba-tiba menemukan Zenki-nya melambat. Sama seperti itu, dia juga jatuh dari langit dan menghantam tanah lebih dulu, mewarnai rambutnya dengan tanah. Menyaksikan wakil kepala tempat suci dan tetua lainnya jatuh dari langit, mata Penatua Ge hampir melotot keluar dari rongganya. Giginya bergemeletuk ketakutan saat dia melihat siluet gemuk di depannya dengan sedikit ketakutan di matanya. Zenki Tuan Muda sebenarnya sangat berguna. Sementara kerumunan diliputi oleh keterkejutan dan ketakutan, Sun Qiang menikmati kemampuan barunya. Dia dengan bersemangat mengendarai Zenki yang telah dimasukkan Tuan Muda ke dalam tubuhnya dan menyapu pandangannya ke kerumunan sekali lagi. Menanggapi itu, Zanzi dan yang lainnya mengejang di tempat. Tatapan menyapu lainnya, dan mereka mengejang di tempat sekali lagi. Sun Qiang mau tidak mau menganggap situasinya sangat menarik. Bab 1397, Kepala Pelayan Sejati 1. Beberapa saat kemudian sebelum Sun Qiang dengan enggan berhenti. Bukannya dia tidak ingin terus bermain dengan berbagai guru master, tetapi Zenki yang ditinggalkan Tuan Muda di tubuhnya terbatas sejak awal. Dia tidak bisa begitu saja menyia-nyiakan semuanya untuk bermain sepele, dia harus menyimpan beberapa untuk saat-saat bahaya juga. Dengan Sun Qiang berhenti menyalahgunakan Zenki Jalan Surga, Zanzi dan yang lainnya akhirnya berhasil naik kembali ke langit. Mereka secara naluriah mengalihkan pandangan mereka ke arah lemak di bawah mereka, ketakutan dan keterkejutan bisa terlihat tercermin di kedalaman mata mereka. Metode deteksi mengharuskan mereka untuk menyegel kultivasi mereka sehingga mereka dapat lebih merasakan kehadiran aura guru master dengan indera mereka. Dalam keadaan normal, selama orang yang meninggalkan berkah tidak terlalu kuat dari mereka, mereka hanya akan merasakan gelombang rasa hormat dan kekaguman pada individu tersebut. Apa yang terjadi sebelumnya, hilangnya kemampuan untuk menggerakkan tubuh mereka, seharusnya tidak mungkin. Belum pernah ada kejadian seperti itu yang terjadi sebelumnya. Tapi hal yang tidak mungkin benar-benar menjadi kenyataan kali ini.
Salah satu tetua meringkuk ketakutan sebelum mengalihkan pandangannya ke yang lain dan bertanya, apa yang kalian semua lihat? Aku melihat siluet yang menjulang bahkan di atas langit, sebuah eksistensi yang sepertinya mencakup seluruh dunia, hampir seolah-olah sosok itu adalah surga itu sendiri. Kata seorang penatua. Itulah yang saya lihat juga. Mungkinkah Yang Si telah mencapai tingkat kekuatan itu? Kerumunan menelan ludah sebelum mereka tersentak kaget. Alam macam apa yang telah dicapai Yang Si agar berkah yang dia cetak untuk memanfaatkan kekuatan luar biasa seperti itu? Yang Si memiliki hubungan dekat dengan leluhur lama dari 3 klan Sage, terutama dengan klan Zhang dan klan Luo. Faktanya, dia adalah saksi pertunangan keajaiban muda dan putri kecil. Dia melampaui Sein 9 dan bertahun-tahun yang lalu, mencapai tingkat yang tak terduga dalam kultivasinya. Selain itu, dia memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap jiwa dan garis keturunan, sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah ahli nomor 1 di bidang itu di dunia. Kata Zhan Si. Selain dia, aku tidak bisa memikirkan orang lain yang memiliki kekuatan untuk membuat aula pengakuan guru menjadi seperti itu dan membuat kita semua benar-benar tidak berdaya. Sementara sebagian besar tetua di Sanctum of Sages mungkin tidak tahu banyak tentang Grand Elder yang sulit dipahami dari markas paviliun guru-guru, sebagai wakil kepala tempat suci, Zhan Si masih tahu 1 atau 2 hal. Dan sejujurnya, selain pria legendaris itu, dia tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa membuat mereka jatuh tanpa daya dari langit hanya dengan auranya. Apakah ini berarti bahwa, dia benar-benar kepala pelayan Yang Si? Tubuh Elder Ge menegang. Itu kemungkinan besar terjadi, Zhan Si mengangguk. Kemudian, dia menoleh ke Penatua Ge dan memarahinya dengan tidak senang. Sebagai kepala pelayan Yang Si, wajar bagi Butler Sun untuk mengudara, atau apa yang akan terjadi dengan hierarki ketertiban yang ketat di antara para guru master. Namun, Anda meragukannya dan dengan paksa menyeretnya ke aula pengakuan guru untuk memverifikasi identitasnya. Tidak heran dia tidak senang dan membuat seluruh tempat menjadi seperti itu. Penatua Ge, ini adalah kekacauan yang kamu sebabkan. Jadi sebaiknya kamu memikirkan bagaimana kamu berniat untuk menyelesaikannya. Apakah ada orang waras yang berani meniru kepala pelayan Yang Si? Mengingat harga mahal yang harus dibayar seseorang setelah tertangkap, tidak ada orang waras yang akan mencoba menyamar sebagai kepala pelayan Yang Si. Namun, dia hanya perlu meragukan Butler Sun. Lihatlah pekerjaan baik yang telah Anda lakukan. Aula pengakuan guru telah runtuh, dan beberapa lusin milenium kebanggaan dan kehormatan Sanctum of Sages telah benar-benar hancur. Ya, Penatua Ge mengangguk dengan senyum pahit di wajahnya. Sambil menggertakkan giginya, dia perlahan berjalan ke arah Sun Qiang, tetapi sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, yang terakhir telah meletakkan tangannya di belakang punggungnya sekali lagi dan bertanya dengan ekspresi angkuh di wajahnya, bagaimana? Sudahkah Anda memverifikasi identitas saya? Petik 2. Tentu saja, tentu saja. Penatua Ge dengan cepat mengangguk. Murid Anda mencoba mengusir saya dari aula integritas dan memberikan perintah pengekangan kepada saya, dan Anda dengan paksa membawa saya ke aula pengakuan untuk memverifikasi identitas saya. Menurutmu bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Sun Qiang bertanya dengan nada berwibawa. Sungguh beruntung Tuan Muda telah meninggalkan gelombang Zenki di tubuhnya, atau segalanya akan menjadi sangat canggung. Tentu saja, tidak mungkin Zenki Tuan Muda begitu hebat dengan sendirinya. Dalam pandangannya, Tuan Tua pasti telah meninggalkan semacam sarana di dalam dirinya yang bahkan dia tidak sadari. Tetapi memikirkan masalah itu sekali lagi, meskipun menjadi kepala pelayan dari sosok nomor 1 di benua guru-guru, dia sebenarnya telah dikacaukan oleh sosok kecil seperti itu. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi marah. Butler Sun, Penatua Ge tidak mengetahui identitasmu, jadi jika kamu bisa berbaik hati, Zhan Si dengan cepat masuk dan turun tangan. Saya memberitahu dia siapa tuan tua saya, tetapi dia memilih untuk meragukan kata-kata saya. Saya, Sun Qiang, telah melakukan perjalanan ke sini selangkah demi selangkah dari kerajaan Tianxuan, dan saya telah menerjang badai yang tak terhitung jumlahnya. Tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang sombong. Sun Qiang mencibir dengan dingin. Jika semua orang berperilaku seperti itu, apa yang akan menjadi otoritas Yang Si? Apa yang akan menjadi otoritas paviliun guru-guru? Ini, Zhan Si mengerutkan kening dalam dilema. Sementara kerendahan hati dirayakan di antara para guru besar, masih ada kebutuhan untuk menghormati para pemimpin umat manusia agar tidak melemahkan otoritas mereka. Jika semua orang mengabaikan otoritas mereka yang berkuasa, akan sulit bagi para pemimpin umat manusia untuk mengumpulkan penduduk bersama-sama untuk melawan suku iblis dunia lain. Mengetahui bahwa dia bersalah atas insiden ini, Penatua Ge mengepalkan tinjunya dengan erat dan melangkah maju. Butler Sun, jangan ragu untuk mengatakan apa yang Anda ingin saya lakukan. Selama itu sesuai kemampuan saya, anggap itu selesai. Petik 2.
Kamu adalah guru utama sedangkan aku hanya seorang kepala pelayan. Saya tidak punya hak untuk memberikan hukuman apapun kepada Anda. Sun Qiang melirik Elder Ge. Ada jeda singkat sebelum dia melambaikan tangannya dan melanjutkan. Namun, jika Anda ingin membuat reparasi, kebetulan Tuan Muda kita sangat membutuhkan batu roh puncak. Jika Anda bisa membawa beberapa, saya pikir kita bisa membiarkan masalah ini berhenti. Jangan khawatir, saya akan membayar harga yang setara untuk pertukaran. Bukan kebiasaan saya untuk memeras atau memaksa orang lain melakukan sesuatu. Setelah mengikuti Zhang Xuan selama beberapa waktu, saat dia berhubungan dengan guru-guru master berperingkat lebih tinggi, dia mulai mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang aturan-aturan tentang guru-guru master. Memang benar bahwa bahkan guru master bintang 8 harus menunjukkan rasa hormat kepadanya untuk menghormati tuan tua, tetapi pada akhirnya, dia masih bukan seorang guru master, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk menghakimi mereka. Itu akan menjadi pelanggaran etika. Sederhana saja, anggap saja sudah selesai. Mendengar bahwa pihak lain hanya ingin menukar batu roh puncak, Penatua Ge segera menghela nafas lega. Dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan sebuah wadah batu giok muncul di tangannya. Ini adalah 5 batu roh puncak. Tolong pertimbangkan mereka sebagai permintaan maaf atas tindakan kurang ajar murid saya yang tidak layak. Jika Anda ingin melakukan pertukaran lebih lanjut untuk batu roh puncak, jangan ragu untuk mencari saya. Selama itu tidak lebih dari 50 batu roh puncak, aku seharusnya bisa menyortirnya untukmu. Kamu adalah orang yang bijaksana. Sun Qiang mengangguk dengan senyum senang di wajahnya saat dia menerima wadah batu giok. Tujuan kunjungannya adalah untuk mendapatkan batu roh puncak, dan dia tidak hanya mendapatkan 5 dari mereka secara gratis, dia bahkan diberi hak untuk menukarnya kapan saja. Hasil ini adalah salah satu yang dia sangat puas. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak memikirkan betapa nyamannya ketika ada seseorang di atas yang bisa dia andalkan. Seandainya guru-guru master ini tidak menemukan berkah dari tuan tua dalam dirinya, mengesampingkan perolehan batu roh puncak ini, dia mungkin bahkan tidak diizinkan untuk keluar dari sana hidup-hidup. Melihat bahwa konflik telah diselesaikan, Zanshi melangkah maju dan bertanya sambil tersenyum, Butler Sun, jika boleh, tingkat kultivasi apa yang telah dicapai Yang Si, dan di mana dia saat ini? Sosok mengesankan yang dia lihat sebelumnya terlalu menakutkan, sehingga jantungnya masih berdetak kencang. Bisakah Yang Si benar-benar melewati hambatan itu dan mencapai ranah yang tak terduga itu? Tuan tua kita selalu menjadi sosok yang sulit dipahami, dan bahkan aku tidak punya cara untuk menghubunginya. Biasanya, dia yang mencariku. Aku juga tidak terlalu yakin secara spesifik tentang seberapa kuat dia, tapi aku tahu bahwa kekuatan yang dia miliki telah mencapai tingkat yang jauh melampaui ukuran siapapun, sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia tak tertandingi di dunia ini. Ketika berbicara tentang Yang Xuan, sinar cemerlang bersinar di mata Sun Qiang, dan suaranya menjadi sangat gelisah. Terlepas dari kekuatannya yang luar biasa, tuan tua masih tetap ramah dan berbelas kasih, dan ini membuatnya sangat kagum. Yang Si benar-benar orang yang layak dihormati. Zanshi mengangguk. Tepat ketika dia akan melanjutkan berbicara, seorang penatua di sampingnya tiba-tiba bergegas menghampirinya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Zanshi, ada seseorang yang mencarimu di luar. Mencari saya. Zanshi mengerutkan kening. Siapa ini? Sebagai wakil kepala tempat suci Sanctum of Sages, seorang ahli Sein 9 dan, dia bukanlah sosok yang bisa ditemui oleh sembarang orang. Penatua itu melirik Sun Qiang, dan bibirnya sedikit berkedut. Kemudian, dengan nada sedikit canggung, dia berkata, orang itu mengklaim bahwa dia adalah kepala pelayan Yang Si. Bab 1398, Kepala Pelayan Sejati, 2. Pelayan Yang Si yang mana? Zanshi tercengang oleh laporan tetua itu. Ini Yang Xuan, jawab yang lebih tua. Zanshi membeku di tempat. Mereka akhirnya mengenali pria gemuk yang berdiri di depan mereka sebagai kepala pelayan Yang Si ketika yang lain tiba-tiba muncul. Apakah ini semacam lelucon rumit yang melawan mereka? Kapan posisi kepala pelayan Yang Si menjadi begitu tidak berharga sehingga seseorang dapat ditemukan di setiap kesempatan? Apa yang sedang terjadi? Zanshi mengirim pesan telepati secara pribadi kepada yang lebih tua. Apa ini? Ini adalah Sanctum of Sages, bukan tempat acara, tebak siapa yang Real Butler is. Untuk kepala pelayan Yang Si muncul satu demi satu, apakah mereka mencoba membuatnya stres sampai mati? Saya tidak punya ide, murid saya baru saja mengirimi saya pesan. Di mana? Sesepuh tiba-tiba berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Selanjutnya, sepertinya orang itu adalah seseorang yang kamu kenal. Seseorang yang saya kenal. Zanshi bingung dengan kata-kata itu. Sementara dia telah mendengar banyak urusan seputar Yang Si, kebanyakan dari mereka menyangkut masalah resmi daripada kehidupan pribadi Yang Si. Selain itu, dia tidak mendapat kehormatan untuk bertemu yang terakhir secara langsung. Dengan demikian,
dia tidak akrab dengan hubungan pribadi yang terakhir. Misalnya, dia bahkan belum pernah mendengar tentang Butler Sun sebelum masalah ini. Jadi, benar-benar membingungkan baginya bahwa salah satu kepala pelayan yang si akan muncul dan tiba-tiba mengklaim bahwa dia mengenalnya. Betul sekali. Apakah Anda masih ingat Hu Yiwei? Tetua itu menjawab dengan telepati. Kamu berbicara tentang Raja Racun Seribu Tangan Hu Yiwei. Zanzi tanpa sadar mengepalkan tinjunya setelah mendengar nama itu. Itu benar, itu dia. Tua itu mengangguk muram. Eselon teratas dari markas Poison Hall diklasifikasikan oleh 2 penjaga, 4 yang mulia, 12 Raja Racun, dan 72 Master Aula tingkat 1. Sebagai penjaga kiri Aula Racun, nama Hu Yiwei sering disamakan dengan penjaga kanan Shen Jue, dan dia dikenal karena penguasaan racunnya yang luar biasa. Mengingat sejarah seputar Hu Yiwei, sebuah getaran yang tidak disengaja menjalari tubuh Zanzi. Dikatakan bahwa penguasaan racunnya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi sehingga dia bahkan bisa menanam racun di dalam embrio melalui tubuh ibu tanpa melukai salah satu dari keduanya, mengutuk anak itu ke kehidupan yang menderita. Racun yang dia buat sangat kuat dan kuat sehingga bahkan dokter bintang 9 pun akan merasa tidak berdaya di hadapan mereka. Petik 2. Memang, ada periode waktu ketika dia mendatangkan malapetaka di benua guru-guru, meracuni setiap orang yang dia datangi. Akhirnya, markas paviliun guru-guru terpaksa mengirim pasukan mereka untuk mengepung dan menjatuhkannya. Jika saya ingat dengan benar, Zanzi, Anda terlibat dalam operasi itu saat itu, kan? Yang lebih tua bertanya. Itu benar, aku memang berpartisipasi dalam operasi itu. Menggabungkan pasukan yang dikirim oleh markas paviliun guru-guru, Sanctum of Sages, dan Aula Master Tempur, ada total 9 ahli Sein 9 dan kami berhasil memojokkannya di kota kuno, dan kami memasang jebakan yang tidak dapat ditembus untuk memaksanya menyerah. Namun, siapa yang mengira bahwa orang itu benar-benar akan berhasil menembus pertahanan kita dengan paksa melalui potensi racunnya? 6 dari ahli Sein 9 dan meninggal di tempat, dan hanya karena keberuntungan saya berhasil selamat dari cobaan itu. Petik 2. Saat Zanzi mengingat kejadian yang terjadi saat itu, permusuhan muncul di matanya, dan dia tampak sedikit gelisah. Karena racun mematikan itulah kultivasiku tidak berkembang sama sekali selama 20 tahun terakhir, mandek di tahap primer Sein 9 dan. Setelah masalah itu, markas paviliun guru-guru mengorganisir beberapa operasi lagi, tetapi Hu Yiwei yang licik berhasil lolos setiap kali. Namun, semua berita di sekitarnya tiba-tiba berhenti 2 bulan kemudian, dan dia tidak terlihat lagi sejak itu. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa dia bertemu Yang Si, dan yang terakhir menaklukkannya dan menjadikannya bawahannya. Kata yang lebih tua. Karena implikasi yang luas dari masalah ini, operasi yang dilakukan selama 2 dekade terakhir telah dirahasiakan di antara para petinggi paviliun guru-guru. Dengan demikian, mereka yang tidak berpartisipasi dalam operasi tersebut tidak akan pernah mengetahui hal ini. Aku juga pernah mendengar rumor itu. Tidak peduli seberapa kuat Hu Yiwei, tidak mungkin dia akan memiliki kesempatan melawan Yang Si yang kuat. Jika pria yang meminta untuk bertemu denganku itu benar-benar Hu Yiwei, maka mungkin saja rumor itu bisa dipercaya. Kata Zanzi. Sementara dia memendam kemarahan yang mendalam terhadap Hu Yiwei, jika benar bahwa yang terakhir telah menjadi bawahan Yang Si, dia tidak punya pilihan selain mengabaikan semua pikiran untuk membalas dendam. Memang benar bahwa Raja Racun Seribu Tangan telah melakukan kesalahan besar di masa lalu, tetapi jika Yang Si dapat menjamin bahwa pihak lain akan menggunakan kekuatannya untuk berkontribusi pada umat manusia di masa depan, itu pasti lebih baik daripada membunuh pihak lain. Bagaimanapun, para ahli Sein 9 dan tidak mudah didapat, dan umat manusia membutuhkan semua kekuatan yang bisa didapat untuk menghadapi suku iblis dunia lain. Desas-desus bahwa Yang Si telah menaklukkan Hu Yiwei telah menyebar seperti api pada satu titik waktu, tetapi tidak ada bukti nyata saat itu untuk menentukan keaslian desas-desus itu. Karena itu, mereka hanya bisa menangani masalah ini dengan sedikit garam. Tapi, siapa sangka kalau itu benar-benar nyata? Kamu benar. Penatua itu ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, haruskah kita mengundangnya masuk? Karena dia adalah kepala pelayan Yang Si, dia seharusnya mengenal Butler Sun di sini. Akan lebih baik untuk membiarkan mereka berinteraksi satu sama lain, dan kita mungkin bisa menentukan penyebab situasi aneh lebih awal, kata Zanzi. Hanya seseorang sekuat Yang Si yang bisa memiliki kekuatan untuk membuat Hu Yiwei yang kejam tunduk-tunduk. Jika orang yang meminta audiensi dengannya adalah benar-benar Hu Yiwei, seharusnya ada sedikit keraguan bahwa dia benar-benar kepala pelayan Yang Si. Lagi pula, mengapa lagi seseorang yang terhormat seperti penjaga kiri Aula Racun mengklaim bahwa dia adalah kepala pelayan seorang guru utama? Itu hanya akan menurunkan posisinya. Mempertimbangkan bagaimana pria gemuk di depannya adalah kepala pelayan Yang Si juga, ada kemungkinan besar mereka berdua saling mengenal. Baik, penatua itu mengangguk sebelum meninggalkan ruangan.
Beberapa waktu kemudian, dia kembali dengan sesepuh berjubah abu-abu di belakangnya. Penatua ini memiliki alis yang sangat tebal, dan ada nada suram di matanya, sehingga sulit bagi seseorang untuk membaca emosinya. Kultivasinya yang sebenarnya terkubur jauh di dalam tubuhnya, sehingga mustahil bagi seseorang untuk secara akurat mengukur kekuatannya. Namun, berdasarkan apa yang dikatakan Zanzi, dia paling tidak mungkin adalah ahli Sein 9 dan Hu Yiwei berjalan ke arah Zanzi dan berkata sambil tersenyum tipis, "Zhan Tiancheng, kita bertemu sekali lagi." "Memang, kita bertemu sekali lagi," kata Zanzi dengan mata menyipit saat dia mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya. "Kamu tidak perlu marah. Aku adalah penjaga kiri aula racun saat itu, jadi sudah pasti kami akan berusaha untuk saling membunuh. Tapi karena saya telah menjadi kepala pelayan Yangxi, kami dapat dianggap sebagai sekutu yang berdiri di depan yang sama sekarang. Tidak ada alasan bagi Anda untuk memandang saya dengan permusuhan," kata Hu Yiwei. "Memang, tidak ada alasan untuk itu lagi." Zanzi menggelengkan kepalanya. "Bolehkah saya tahu alasan di balik kunjungan Anda? Jika tidak ada banyak, mengapa saya tidak menunjukkan jalan keluar?" Petik 2. Jangan terlalu cepat untuk mengirimku pergi. Mengapa Anda tidak melihat ini dulu? Mungkin, itu mungkin berubah pikiran. Hu Yiwei menjentikkan jarinya, dan botol giok terbang. Zanzi dengan santai meraih botol giok dan membukanya. Sesaat kemudian, matanya menyipit, "Apakah ini, penawar racun di tubuhku?" Sejak terkena racun dari pihak lain 20 tahun yang lalu, dia telah mencari banyak tabib, tetapi tidak satupun dari mereka yang mampu berbuat apa-apa. Akibatnya, dia tidak dapat memajukan kultivasinya. Justru karena alasan inilah dia dipenuhi dengan kemarahan untuk pihak lain. Namun, siapa yang mengira bahwa pihak lain akan memberikan hak penawar kepadanya? "Memang, tuanku ingin aku menyembuhkan semua pasien yang telah aku racuni selama bertahun-tahun. Meskipun racun yang Anda derita tidak terlalu parah, itu pasti telah menyebabkan Anda menderita selama bertahun-tahun. Jadi, saya berharap bisa menebusnya dengan satu atau lain cara," jelas Hu Yiwei. "Bantu aku menyampaikan terima kasihku kepada Yangxi." Dengan mata kebijaksanaan Zanzi, dia dapat mengetahui apakah penawar itu nyata atau tidak hanya dengan sekali pandang, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan kegembiraannya dengan obat untuk penderitaan jangka panjangnya tepat di tangannya. Dia buru-buru memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya sebelum mengingat hal lain yang ada dalam pikirannya. Jadi dia memberi isyarat kepada Sun Qiang dan berkata, "Benar, mengapa aku tidak memperkenalkan kalian berdua satu sama lain? Pria di sini juga adalah kepala pelayan Yangxi, Sun Qiang. Butler Sun, penatua di sini adalah Hu Yiwei, kepala pelayan Yangxi. Yah, kurasa kalian berdua harus berkenalan satu sama lain, kan?" Petik 2. Pelayan Yangxi. Hu Yiwei mengerutkan kening ragu. "Saya satu-satunya kepala pelayan yang dimiliki Yangxi. Bagaimana mungkin ada kepala pelayan lain?" Petik 2. Di sisi lain, alis Sun Qiang terangkat setelah mendengar kata-kata itu, dan ketidaksenangan muncul di wajahnya. "San kecil, kamu bilang dia kepala pelayan tuan tua juga. Kau pasti bercanda denganku." Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Hu Yiwei dan berteriak, "Tidak masuk akal. Beraninya kau menyamar sebagai kepala pelayan tuan tua. Pria, bawa dia turun." Petik 2. Bab 1399, Kemarahan Sun Qiang. Gelombang keheningan menyapu ruangan. Gigi setiap tetua di ruangan itu berdenting tanpa henti, dan mereka memandang Sun Qiang seolah-olah mereka sedang melihat monster. Penatua berjubah abu-abu memiliki kekuatan yang bahkan Zanzi tidak bisa menandinginya. Namun, pria gemuk itu benar-benar mengatakan bahwa pihak lain tidak masuk akal dan bahkan memerintahkan orang lain untuk menjatuhkannya. Bahkan jika kita ingin menjatuhkannya, kita membutuhkan kekuatan untuk melakukannya terlebih dahulu. Jika kita benar-benar berusaha melakukannya, setiap orang dari kita mungkin akan diracuni ke tanah pada akhir hari ini. Di sisi lain, Hu Yiwei terkejut sesaat sebelum matanya menyipit menjadi celah tipis. "Apa katamu?" Dia telah mengikuti Yangxi selama lebih dari 20 tahun sekarang, dan dia tahu betul apakah Yangxi memiliki lebih banyak kepala pelayan dan bawahan atau tidak. Bahkan, dia adalah orang yang menangani hampir semua masalah lain-lain. Adalah satu hal baginya untuk tidak pernah bertemu pria gemuk yang berdiri di depannya, tetapi untuk berpikir bahwa pihak lain akan berani berbicara dengannya dengan cara seperti itu. "Apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan?" Sun Qiang melambaikan tangannya dengan tidak sabar. "Berbicara, apa motifmu berpura-pura menjadi kepala pelayan tuan tua? Anda mungkin bisa lolos jika melakukannya di tempat lain, tetapi tampaknya Anda beruntung. Anda tidak pernah berpikir bahwa Anda akan bertemu dengan saya, kepala pelayan Yangxi yang sebenarnya." Petik 2. Pelayan asli. Merasakan kurangnya kegugupan dalam diri Sun Qiang saat mengucapkan kata-kata itu, Hu Yiwei mau tidak mau mengalihkan pandangannya ke Zanzi. "Zhan Tiancheng,
siapa orang ini? Kalian tidak saling mengenal, bibir Zanzi berkedut. Dia berpikir bahwa sebagai sesama kepala pelayan Yangxi, mereka berdua seharusnya saling mengenal. Namun, siapa sangka pertemuan antara mereka berdua akan berakhir begitu menegangkan. Bukan hanya karena mereka berdua tidak bertemu satu sama lain, itu lebih seperti mereka bahkan tidak mengetahui keberadaan satu sama lain. Ini hampir terasa seperti seorang istri yang bertemu nyonyanya untuk pertama kalinya. Apakah saya harus mengenal setiap orang yang tidak penting di dunia ini? Hu Yiwei mengayunkan lengan bajunya dengan dingin. Tuannya adalah salah satu ahli terkuat di benua guru-guru, dan bahkan pembudidaya terlemah di lingkaran sosialnya setidaknya berada di Sein 9 dan. Mengingat begitu, bagaimana mungkin tuannya mengambil orang yang bahkan belum berada di alam suci sebagai kepala pelayannya? Dia mengaku sebagai pelayan Yangxi, dan kami telah memvalidasi identitasnya melalui aula pengakuan guru sebelumnya. Yangxi memang telah menanamkan berkahnya padanya, Zanzi menjelaskan. Orang yang telah memberikan berkah pada Sun Qiang adalah seorang ahli yang jauh lebih kuat dari imajinasi mereka. Selain Yangxi, mereka tidak bisa memikirkan orang lain yang cukup kuat untuk itu. Dia memiliki restu tuanku. Hu Yiwei terkejut dengan kata-kata itu. Dia mengalihkan pandangannya ke arah pria gemuk di sampingnya sekali lagi, dan kerutan yang dalam perlahan terukir di dahinya. Tuanku adalah orang yang menghargai kedamaian dan ketenangan, sehingga dia hanya menerima satu siswa sampai saat ini. Mengingat itu, bagaimana mungkin dia bisa menerimamu sebagai kepala pelayannya? Gendut, jelaskan dirimu sendiri. Petik 2. Bahkan jika Yangxi ingin menerima kepala pelayan, dia setidaknya akan menerima seseorang yang jauh lebih berkualitas. Sama sekali tidak ada alasan dia akan menerima seseorang yang lemah seperti orang gemuk di hadapannya sebagai kepala pelayannya. Beraninya kau mempertanyakan penilaian tuan tua kita. Secara alami, dia memiliki pertimbangan sendiri untuk membuat keputusan. Atau mungkinkah Anda merasa bahwa tuan tua kami bertanggung jawab kepada Anda untuk setiap keputusan yang dia buat? Sun Qiang melambaikan tangannya dan mendengus dingin. Dia berbalik dan duduk kembali di kursi utama di ruangan itu sebelum melanjutkan. Tidak ada gunanya membuang waktu lagi di sini. Cepat dan akui identitas Anda dan alasan Anda menyamar sebagai kepala pelayan tuan tua kami. Petik 2. Apa ini? Orang-orang saat ini benar-benar semakin arogan. Bagaimana mungkin seorang palsu seperti pihak lain memiliki pipi dan keberanian untuk berdiri di hadapannya tanpa sedikit pun rasa takut? Belum lagi, bahkan melakukan tindakan seperti itu di Sanctum of Sages. Keberaniannya benar-benar luar biasa, meniru. Hu Yiwei hampir meledak di tempat. Apakah kamu tahu siapa aku? Seandainya di masa lalu, dia pasti akan meracuni pihak lain sampai mati karena berani bersikap begitu arogan di hadapannya. Sebagai penjaga kiri aula racun, mungkin praktisi racun terbaik di dunia, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menghinanya dengan cara seperti itu? Apakah saya terlihat seperti saya peduli dengan siapa Anda? Sun Qiang menjawab dengan nada sangat kesal. Sebaliknya, apakah kamu tahu siapa aku? Tuan tua kami adalah salah satu tetua agung dari markas paviliun guru-guru dan sangat mungkin ahli terkuat di dunia. Sebagai kepala pelayannya, saya memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi martabat dan kedudukannya. Namun, peniru belaka seperti Anda benar-benar berani menanyai saya sedemikian rupa. Saya benci mengatakan ini, tetapi apakah Anda bosan hidup? Memikirkan bahwa bahkan seorang peniru belaka akan berbicara dengannya dengan sangat arogan. Sepertinya bahkan dunia bukanlah tempat yang cukup besar untuk menampung ego pihak lain lagi. Meskipun Hu Yiwei hampir meledak, dia masih menahan amarahnya dan mendengus. Kamu mengklaim bahwa Yangxi adalah tuanmu, tetapi apakah kamu punya bukti? Setelah bertahun-tahun mendengarkan ajaran Yangxi, emosinya telah mendingin secara signifikan. Jika ada orang yang berani berbicara dengannya dengan cara seperti itu di masa lalu, dia akan membalikkan seluruh Sanctum of Sages. Bukti, Zan kecil telah memverifikasinya lebih awal, berkat tuan tua ada di dalam diriku. Alih-alih berbicara tentang saya, mengapa Anda tidak melihat diri Anda sendiri saja? Apakah Anda memiliki bukti untuk membuktikan identitas Anda? Siapa yang tidak tahu cara membuat klaim kosong? Mengapa Anda tidak menunjukkan beberapa bukti terlebih dahulu sebelum mengarahkan jari Anda ke orang lain? Sun Qiang mencibir dengan dingin. Dia telah menggunakan Zenki Tuan Muda untuk menyelesaikan pemeriksaan identitas, tetapi mengingat Tuan Muda adalah murid langsung Tuan Tua, itu juga dapat dianggap sebagai metode Tuan Tua, jadi tidak sepenuhnya tidak akurat untuk mengatakan bahwa dia memiliki berkah Yangxi. Kamu tidak mau membuang-buang napas untuk penjelasan yang sia-sia. Hu Yiwei menjentikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan token. Ini adalah tanda yang diberikan tuanku kepadaku. Token. Zanzi dan yang lainnya dengan cepat mengalihkan pandangan mereka, dan segera, mereka mengangguk setuju. Itu token yang dibuat khusus oleh paviliun guru-guru. Memang, itu milik Yangxi.
Tidak ada cara untuk memalsukan itu. Sebagai tetua dari Sanctum of Sages, mereka tidak akan pernah membuat kesalahan dengan sesuatu yang penting seperti ini. Itu nyata. Sun Qiang tertegun sesaat sebelum buru-buru mengambil token untuk melihatnya. Token itu kira-kira seukuran telapak tangan seseorang. Lambang megah dari paviliun guru-guru tercetak di bagian depan, dan bagian belakangnya adalah karakter yang ditulis dalam skrip segel. Sulit untuk menentukan dari bahan apa itu dibuat, tetapi hanya dari udara khusyuk dan berat yang dipancarkannya, jelas bahwa token itu tidak lebih lemah dari artefak tingkat tinggi Sein manapun. Mengesampingkan apakah token itu nyata atau tidak, hanya bahan dan pengerjaan token yang membuatnya menjadi komoditas yang sangat berharga, dan belum lagi, seseorang masih bisa samar-samar merasakan aura unik dari paviliun guru-guru di dalamnya. Tidak disangka Tuan Tua tidak memberikannya kepadaku. Semakin Sun Qiang menatap token itu, semakin dia merasa marah. Ini terlalu banyak, bukankah Tuan Tua terlalu bias? Itu adalah satu hal bahwa dia menyerahkan Tuan Muda pada saya untuk diurus, tetapi dia sebenarnya juga tidak meninggalkan apapun untuk saya. Ini benar-benar tidak adil. Sebagai murid Anda, saya mengerti mengapa Anda mungkin ingin menumbuhkan kemandirian pada Tuan Muda dan dengan demikian tidak ingin terlalu mengganggu pertumbuhannya, tapi saya adalah kepala pelayan Anda. Bukan hanya Anda tidak memberi saya uang atau berkah, Anda bahkan memberi orang lain tanda yang bagus, bukan saya. Kami berdua adalah kepala pelayan Anda, tetapi mengapa sepertinya saya adalah kepala pelayan Anda? Ini tidak akan berhasil. Lain kali saya bertemu dengan Tuan Tua, saya harus benar-benar berbicara dengannya. Paling tidak, saya harus menerima setidaknya 1 atau 2 token darinya. Kalau tidak, bagaimana saya bisa menegakkan harga diri saya, martabat saya, jika semua orang meragukan identitas saya? Sebagai kepala pelayan dari pria yang berdiri di puncak markas paviliun guru-guru, saya harus setidaknya mempertahankan bagian depan yang layak untuk saya berdiri sehingga saya tidak mempermalukan nama Tuan Tua. Melihat raut wajah Sun Qiang, Hui Wei mendengus dingin. Bagaimana itu? Bisakah token ini membuktikan identitas saya? Meskipun Sun Qiang merasa sangat marah di dalam hati, dia masih dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan dengan tenang menjawab, "Yah, karena Zan kecil dan yang lainnya telah memverifikasi bahwa token itu nyata, saya kira Anda memang kepala pelayan Tuan Tua juga." Mempertimbangkan seberapa kuat seorang ahli Tuan Tua, dapat dimengerti bahwa dia akan memiliki kepala pelayan lain di belakang punggungnya. Sebagai kepala pelayan utama, dia harus memahami dan murah hati terhadap kebutuhan Tuan Tua. Sejak saya menjadi bawahan Tuan Tua, saya telah mengikuti jejaknya dengan cermat, tidak pernah meninggalkan sisinya. Katakan padaku, mengapa aku tidak menyadari keberadaanmu? Hui Wei menjentikkan tokennya kembali ke cincin penyimpanannya sebelum menatap Sun Qiang dengan dingin. Apakah kamu pikir kamu benar-benar mampu mengikuti setiap gerakan Tuan Tua dengan kemampuanmu saat ini? Sun Qiang mencibir dengan dingin sebelum perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan, sepertinya mengenang masa lalu. Tuan Tua memilih saya dari pasar, mengatakan bahwa dia kagum dengan karakter dan temperamen saya. Dia menugaskan saya untuk merawat Tuan Muda dan melindunginya sampai dia dewasa. Saat itulah saya membuat keputusan untuk melayani sebagai kepala pelayannya seumur hidup. Tapi itu adalah masalah sejak dulu, jadi tidak ada gunanya membawanya kembali sekarang. Benar, Anda menyebutkan sebelumnya bahwa Anda adalah kepala pelayan Tuan Tua. Karena itu masalahnya, Anda harus mendengarkan perintah saya mulai sekarang. Tidak apa-apa, Anda tidak perlu merasa tersentuh. Ini adalah tanggung jawab saya untuk berbagi beban Tuan Tua dalam mengurus bawahan lainnya. Bab 1400, tidak bisa diracuni sampai mati. Kembali ketika dia masih di kerajaan Tianxuan, Sun Qiang telah bersama Tuan Tua selama beberapa waktu, tetapi dia belum pernah mendengar bahwa Tuan Tua memiliki kepala pelayan lain. Seandainya dia tahu ini sebelumnya, dia tidak akan lelah seperti ini. Dia bisa saja memerintahkan orang ini untuk menyelesaikan sesuatu. Bagaimanapun, dia adalah kepala pelayan yang telah dipercayakan oleh Tuan Tua kepada Tuan Muda, jadi tidak perlu dikatakan bahwa kedudukannya harus lebih tinggi. Kau ingin aku mendengarkan perintahmu. Mendengar kata-kata itu, pipi Hui Wei berkedut dengan liar, dan dia hampir bergegas maju untuk mencekik pihak lain sampai mati. Bisakah Anda menjadi lebih tak tahu malu? Bahkan jika saya telah menyembunyikan kultivasi saya, Anda harus dapat mengetahui seberapa kuat saya dari sikap Zan Si dan yang lainnya, bukan? Saya adalah sosok yang orang lain akan pingsan di hadapannya, namun, Anda benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada saya. Apakah Anda benar-benar berani? Atau apakah mata Anda seburuk itu? Memang, Anda hanya bawahan yang bertanggung jawab menangani urusan lain-lain Tuan Tua sedangkan saya adalah kepala pelayan yang telah diakui dan dipercayakan tanggung jawab besar oleh Tuan Tua. Bukankah seharusnya menjadi kehormatan bagimu untuk mendengarkan perintahku? Sun Qiang mengangguk tanpa basa-basi.
Bagaimanapun, sudah jelas bahwa pihak lain hanyalah bawahan yang bertugas menangani urusan lain-lain. Di sisi lain, dia adalah seorang kepala pelayan yang telah dipercayakan dengan murid langsung. Mengingat demikian, bukankah sudah jelas siapa di antara mereka berdua yang lebih tinggi kedudukannya? Seorang bawahan mungkin masih memerlukan token untuk orang lain untuk memvalidasi identitas mereka, tetapi sebagai kepala pelayan yang sebenarnya, sudah jelas bahwa dia tidak membutuhkan hal seperti itu. Dengan pemikiran seperti itu, Sun Qiang tiba-tiba merasakan kemarahannya mereda secara signifikan, dan harga dirinya membengkak sekali lagi. Kau ingin aku mendengarkan perintahmu? Luo Luo. Hu Yiwei mengatupkan giginya erat-erat saat sedikit niat membunuh melintas di matanya. Dengan jentikan jarinya, dia secara tidak mencolok mengirimkan gelombang racun ke tubuh pria gemuk itu saat dia berpikir tanpa perasaan, tentu, selama kamu bisa selamat dari ini. Setelah itu, dia dengan tegas mengalihkan pandangannya ke arah yang lebih tua, tidak ingin membuang-buang napas lagi pada orang yang sudah mati. Zanzi, saya telah menemani tuan muda di sini kali ini. Dia sudah berhasil mendaftar di Sanctum of Sages, jadi misiku sudah selesai, dan tidak ada alasan bagiku untuk tinggal di sini lagi. Alasan saya berkunjung sekarang adalah untuk meminta Anda merawatnya dengan baik. Tuanku memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap tuan muda. Petik 2. Tapi sebelum Zanzi bisa menjawab, sebuah suara keras tiba-tiba menyela. Tidak perlu bagimu untuk khawatir. Saya akan menjaga tuan muda dengan baik. Mata Hu Yiwei melebar keheranan setelah mendengar suara itu. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya dan melihat Sun Qiang melambaikan tangannya dengan tenang. Bagaimana ini, mungkin? Hati Hu Yiwei tersentak kaget. Racun yang dia gunakan sangat kuat sehingga bahkan seorang ahli sekaliber Zanzi akan mengeluarkan darah dari 7 lubangnya setelah terkena racun itu. Mempertimbangkan dosis yang telah dia suntikkan ke dalam tubuh pria gemuk itu, bagaimana mungkin dia tetap baik-baik saja dan bahkan berbicara dengan penuh semangat. Apakah ini nyata? Bagaimana apanya? Tidak tahu bahaya yang baru saja dia alami, Sun Qiang melambaikan tangannya dengan nada mengejek dan mendengus. Jika bukan karena aku merawat tuan muda di sepanjang jalan, bagaimana dia bisa menjadi murid Sanctum of Sages dengan begitu mudah? Anda tidak perlu khawatir tentang apapun, tuan muda ada di tangan yang tepat. Petik 2, petik 2. Mendengar bagaimana pria gemuk itu berbicara dengan semangat yang meningkat, sama sekali tanpa kondisi lemah yang seharusnya dialami oleh seorang pria yang diracuni, Hu Yiwei menyipitkan matanya dengan muram. Tidak dapat mempercayai apa yang terjadi di hadapannya, dia diam-diam menjentikkan jarinya beberapa kali lagi, mengirimkan lebih banyak gelombang racun ke tubuh pihak lain. Meskipun temperamennya telah tenang selama bertahun-tahun di bawah ajaran Yang Xi, pria gemuk di hadapannya telah bertindak terlalu jauh, menginjak-injak garis bawahnya. Sebagai ahli Sein 9 dan, tidak mungkin dia membiarkan orang lemah mempermalukannya seperti itu. Dalam sekejap, beberapa racun paling mematikan yang dibawa Hu Yiwei bersamanya disuntikkan langsung ke tubuh Sun Qiang. Cukup, apakah ada gunanya Anda menjentikkan jari Anda lagi dan lagi? Apakah Anda mendengar apa yang saya katakan, atau apakah Anda bermain tuli dengan saya? Sebagai bawahan, Anda harus tahu tempat Anda. Tidak heran tuan tua tidak mau mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar kepada Anda. Sun Qiang mengayunkan lengan bajunya karena tidak setuju. Dia telah berbicara dengan baik kepada pihak lain selama ini, tetapi orang itu hanya perlu menjentikkan sesuatu padanya lagi dan lagi, memprovokasi Zenki yang ditinggalkan tuan muda di dalam tubuhnya untuk melonjak kemana-mana. Apakah Anda tidak tahu tentang menghormati senior Anda? Atau apakah Anda berpikir bahwa saya telah melunak begitu banyak selama tahun ini sehingga Anda merasa bahwa Anda dapat memanjat kepala saya? Kalau tidak, apakah Anda berani bertindak begitu berani di depan saya? Sepertinya Anda benar-benar salah mengira kebaikan saya sebagai kelemahan. Kamu, melihat bahwa benar-benar tidak ada tanda-tanda pihak lain diracuni, mata Hu Yiwei hampir melotot keluar dari rongganya. Racun yang dia jentikan ke tubuh pria gemuk tadi adalah yang paling kuat yang dia miliki. Bahkan Yang Xi harus berjuang sedikit untuk menghadapi mereka, namun, pihak lain sebenarnya baik-baik saja di hadapan mereka. Mungkinkah pria gemuk itu benar-benar tidak selemah kelihatannya? Apakah dia benar-benar ahli penyamaran yang tangguh? Beberapa saat yang lalu, dia bertemu dengan seorang wanita, yang meskipun usianya masih muda, mampu menaklukkannya dengan mudah. Lebih jauh lagi, dia telah mendengar bahwa pendiri Poison Hall telah kembali baru-baru ini, dan dia tampaknya juga seorang gadis muda. Semua ini mengajarinya untuk tidak pernah menilai seseorang dari penampilannya. Belum lagi, mata kebijaksanaan tuannya selalu luar biasa. Kemungkinan besar, ada alasan yang lebih dalam mengapa dia memilih pria gemuk kasar ini sebagai kepala pelayannya. Lagi pula, tidak ada alasan bagi tuannya untuk merekrut orang yang tidak berguna untuk melayaninya. Dalam sekejap, siluet pria gemuk yang selama ini dia pandangi tiba-tiba menjadi menjulang tinggi. Zanzi telah memperhatikan tindakan Hu Yiwei,
Tetapi melihat bahwa Sun Qiang tetap sama sekali tidak terluka, dia berpikir bahwa Hui Wei telah memutuskan untuk tidak melakukannya pada akhirnya. Sambil menghela nafas lega di dalam, dia buru-buru bertanya, saya pasti akan menjaga murid Yang Si dengan baik, dia adalah mahasiswa baru yang menyelesaikan ujian ini awal tahun ini, kan? Bolehkah aku tahu namanya? Zhang Xuan, Feng Ziyi, Sun Qiang dan Hui Wei berbicara secara bersamaan. Zhang Xuan, sebelum Zhan Si bisa menjawab, Hui Wei sudah berbalik untuk melihat Sun Qiang dengan cemberut yang dalam. Tuanku hanya memiliki satu murid, dan namanya adalah Feng Ziyi. Siapa di dunia ini Zhang Xuan yang kamu bicarakan? Semua orang yang dekat dengan Yang Si akan tahu bahwa dia hanya secara resmi menerima satu siswa seumur hidupnya, dan orang itu adalah Feng Ziyi. Itu adalah tuan muda yang dia bicarakan, dan dia telah mengikuti pihak lain selama ini untuk melindunginya dari bayang-bayang, memastikan bahwa dia tiba di Sanctum of Sages dengan selamat. Adapun Zhang Xuan itu, dia belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Adalah satu hal baginya untuk tidak pernah mendengar tuannya mengambil kepala pelayan lain, tetapi bukankah itu benar-benar konyol jika dia tetap tidak menyadari tuannya mengambil murid lain juga? Feng Ziyi dan tuan muda kita berasal dari garis keturunan yang sama. Mereka sudah bertemu satu sama lain, dan mereka bahkan memiliki pertandingan persahabatan. Sun Qiang melambaikan tangannya saat dia menjelaskan sambil tersenyum. Dari kelihatannya, sepertinya dia sudah menjadi junior tuan muda kita. Jadi, orang itu bertugas menjaga Feng Ziyi. Itu akan menjelaskan semuanya. Dia berpikir aneh ketika orang itu berbicara tentang bagaimana dia menemani tuan muda di sini. Ternyata tuan muda yang mereka bicarakan mengacu pada individu yang berbeda. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang Zhang Xuan, yang terakhir pasti akan memukul Feng Ziyi sampai Feng Ziyi dengan sukarela memanggilnya sebagai senior. Muda, Hui Wei membeku di tempat. Kita bisa terhindar dari semua masalah itu jika Anda baru saja menyebutkan nama Feng Ziyi sebelumnya. Saya tidak akan meragukan Anda jika itu masalahnya. Karena kita semua bekerja untuk tuan tua, setidaknya kita harus mencoba bergaul satu sama lain. Petik 2. Melihat bahwa Hui Wei masih memiliki kerutan yang tidak mengerti di dahinya, Sun Qiang terus menjelaskan sambil tersenyum. Untuk seorang ahli sekuat tuan tua, sangat normal baginya untuk menerima beberapa siswa dan kepala pelayan di luar tanpa memberitahumu. Lagi pula, sebagai bawahan, bukan tempat kami untuk menyelidiki terlalu banyak urusan tuan kami. Petik 2. Dia tahu betul betapa rendahnya tuan tua itu. Untuk satu, meskipun mengetahui tuan tua selama lebih dari 1 tahun sekarang, dia masih tidak menyadari betapa luar biasanya sosok tuan tua jika bukan karena penjelasan Zhang Jiuxiao beberapa waktu lalu. Hui Wei terdiam, dengan betapa percaya diri pria gemuk itu berbicara, dan mengingat bahwa pihak lain telah menyelesaikan verifikasi Zhan Si dan yang lain dan bahkan racunnya yang paling kuat tidak dapat membunuh pihak lain, dia tiba-tiba merasa sangat tidak yakin di dalam. Dia mungkin telah menemani Yang Si selama beberapa tahun terakhir, tetapi pada akhirnya, dia hanya seorang bawahan. Masih ada beberapa hal yang tidak dia ketahui. Mungkinkah tuannya benar-benar menerima murid dan kepala pelayan lain di belakang punggungnya? Niat awalnya hanya untuk meminta Zhan Si untuk menjaga Feng Ziyi, tetapi dalam nasib yang aneh, entah bagaimana itu berubah menjadi acara reuni. Bab 1401, namanya Zhang Xuan. Untuk berbagi posisi yang sama sebagai sosok tidak penting yang bahkan belum mencapai alam suci, Hui Wei tiba-tiba merasa sangat tertahan di dalam. Lupakan saja, aku akan bertanya pada tuanku ketika aku kembali nanti. Hui Wei tahu bahwa dia hanya akan menurunkan statusnya jika dia berdebat dengan siapapun. Selanjutnya, hanya ada kemungkinan bahwa apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Jika itu masalahnya, tindakannya hanya akan membuat orang lain mengejek Yang Si karena tidak mampu mengendalikan bawahannya, sehingga mempermalukan tuannya. Karena itu, dia tetap diam. Namun, karena kemarahan yang mencekik dadanya terus tumbuh, dia akhirnya tidak dapat menjaga ketenangannya dan mendengus. Tuan muda Feng Ziyi adalah individu yang sangat berbakat. Bahkan jika orang Zhang Xuan yang Anda bicarakan adalah murid langsung dari tuan saya, juga, ada sedikit keraguan bahwa tuan muda Feng Ziyi adalah seniornya. Feng Ziyi adalah individu yang sangat berbakat, sehingga bahkan anggota inti dari klan Sage Top akan berjuang untuk tetap setara dengannya. Selain itu, dia adalah orang yang pekerja keras juga, mengetahui bahwa dia harus bekerja keras untuk mencapai apa yang dia inginkan dalam hidup. Itu karena kombinasi dari ketekunannya yang pantang menyerah dan bakatnya yang unggul sehingga ia mampu mencapai kultivasi alam Sein 7 dan Phantasmal Space meskipun baru berusia 20-an. Bahkan jika rekan Zhang Xuan itu adalah murid Yang Si juga, tidak mungkin dia bisa mencapai prestasi terbaik Feng Ziyi. Tuan muda kita tidak pernah dikalahkan oleh rekan-rekannya. Sun Qiang melambaikan tangannya dengan percaya diri. Dia telah bersama tuan muda begitu lama, tetapi kapan tuan muda membiarkan dirinya menderita sedikit pun keluhan?
Mereka yang berani melawan Tuan Muda akhirnya menjadi murid atau cucunya, atau reputasi mereka akan hancur total, bahkan identitas guru-guru mereka dilucuti. Tidak peduli seberapa kuat orang Feng Zi itu, tidak mungkin dia bisa memegang lilin untuk Tuan Muda. Mendengar bualan pria gemuk itu, Hu Yiwei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena tidak senang. Tuan Muda Anda tidak pernah dikalahkan oleh rekan-rekannya. Itu hanya karena dia belum bertemu dengan Tuan Muda kita. Pada generasi yang lebih muda, keturunan paling berbakat dari klan Sage tidak diragukan lagi adalah Zhang Yu, tetapi bahkan dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Feng Zi. Bahkan jika rekan Zhang Xuan yang dibicarakan pihak lain itu benar-benar kuat, tidak mungkin dia cocok dengan Feng Zi. Tidak ingin membuang-buang napas dengan lelaki tua yang keras kepala itu, Sun Qiang mendengus. Tidak ada gunanya bagimu untuk berdalih tentang hal itu di sini. Anda akan segera tahu jawabannya. Namun, di tengah kata-katanya, sebuah suara cemas tiba-tiba menginterupsi mereka. Penatua Ge, bencana telah terjadi. Setelah itu, seorang penatua bergegas ke ruangan dengan bingung. Melihat bahwa orang yang bergegas ke ruangan itu adalah penatua manajerial Aula Integritas, Penatua Ge bertanya dengan cemberut, ada apa? Untuk seorang penatua untuk terbang ke kebingungan seperti itu, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Itu kelompok dari persekutuan dokter. Mereka semua tiba-tiba datang ke Aula Integritas sebagai kelompok di bawah pimpinan penyembuh surgawi Baiyu, dan untuk beberapa alasan, mereka benar-benar berhasil membuat terobosan dalam kultivasi mereka secara bersamaan. Sekarang, kami memiliki lebih dari selusin tetua yang menjalani cobaan penghancuran dimensi. Karena kedekatan lokasi mereka, kesengsaraan petir mulai menyatu satu sama lain, dan mereka menunjukkan tanda-tanda mengamuk. Sesepuh melaporkan dengan wajah pucat. Mereka berhasil membuat terobosan dalam kultivasi mereka secara bersamaan. Kamu mengatakan bahwa kesengsaraan petir mulai menyatu satu sama lain. Semua orang tersentak di tempat setelah mendengar berita itu. Bahkan mata Zanzi melebar ketakutan, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Kekuatan kesusahan petir tidak berarti konstan. Jika dua orang membuat terobosan secara bersamaan di dekat satu sama lain, kekuatan kesusahan kilat yang akan mereka tarik tidak akan sesederhana hanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Sebaliknya, resonansi antara kesengsaraan petir dapat menyebabkan kekuatan kesengsaraan petir bertambah menjadi 4 atau bahkan lebih. Untuk alasan ini, kultivator akan selalu menghindari membuat terobosan pada saat yang sama dengan yang lain, terutama ketika terobosan itu akan membawa cobaan kultivasi. Bahkan jika dua pembudidaya harus membuat terobosan secara bersamaan, mereka akan berusaha untuk menjauhkan diri dari satu sama lain sebanyak mungkin untuk mengurangi kemungkinan kesengsaraan petir menyatu satu sama lain. Setelah fusi apapun terjadi, kemungkinan keberhasilan akan mendekati 0. Namun, persekutuan dokter sebenarnya memiliki lebih dari selusin tetua mereka yang mencapai terobosan secara bersamaan. Seolah-olah itu belum cukup buruk, mereka hanya perlu membuat terobosan di Aula Integritas. Apa yang Hall of Integrity lakukan kepada kalian semua untuk memperlakukan kami seperti itu? Apakah Anda hanya akan puas setelah membuat kami menjadi puing-puing? Saya tahu sebagian besar penatua manajerial di persekutuan dokter. Sementara sebagian besar dari mereka memang berada di alam Sein 7 dan Phantasmal Space, sebagian besar dari mereka telah terjebak di alam selama bertahun-tahun, sehingga kemungkinan terobosan akan sangat suram. Mengapa mereka tiba-tiba mencapai terobosan bersama? Zanzi mengerutkan kening tidak mengerti. Karena racun yang diderita oleh Hu Yiwei, dia sering mengunjungi persekutuan dokter, dan para tetua telah bekerja sama untuk mempelajari racun di tubuhnya juga. Jadi, seiring waktu, mereka tumbuh agak dekat satu sama lain. Sebagian besar tetua manajerial terlalu bergantung pada ramuan obat dan pil untuk mendorong kultivasi mereka di tahun-tahun awal mereka, yang mengakibatkan banyak ampas obat tertinggal di meridian dan pembuluh darah mereka. Selain itu, terlalu banyak tahun telah berlalu, dan vitalitas mereka telah layu, sehingga hampir mustahil bagi mereka untuk membuat terobosan lagi. Mengapa mereka tiba-tiba mencapai terobosan sekaligus? Itu benar-benar tidak logis. Penatua merenung sejenak saat dia mengingat pemandangan yang dia lihat sebelumnya sebelum menjawab. Saya tidak punya ide. Menurut desas-desus, tampaknya penyembuh Baiyu mengundang seorang mahasiswa baru yang sangat ahli dalam bidang kedokteran untuk memberikan ceramah bagi mereka. Tetapi alih-alih memberikan ceramah, mahasiswa baru itu memberi mereka petunjuk tentang berbagai kekurangan yang mereka miliki dalam kultivasi mereka, dan wawasan ini tampaknya telah membantu mereka mengatasi kemacetan mereka. Mahasiswa baru menawarkan mereka petunjuk, membantu lebih dari selusin pembudidaya Sein 7 dan mengatasi kemacetan mereka secara bersamaan. Kerumunan membeku setelah mendengar kata-kata itu. Bahkan Hu Yiwei benar-benar terperangah dengan apa yang baru saja dia dengar. Bahkan tuannya, Yang Si, akan mengalami kesulitan besar membuat lebih dari selusin pembudidaya puncak Sein 7 dan mencapai terobosan secara bersamaan.
Itu adalah berita bekas yang saya dengar dari personel di persekutuan dokter, jadi saya sendiri tidak terlalu yakin tentang situasi sebenarnya. Namun, dengan lebih dari selusin pada mereka yang mencapai terobosan secara bersamaan, kesusahan kilat telah berkembang ke skala yang membentang lebih dari 5.000 mu 1. Bahkan formasi di aula integritas tidak dapat menahan sesuatu dari skala ini. Seru tetua dengan cemas. Ayo kita lihat, mengetahui bahwa tidak ada waktu untuk disia-siakan untuk masalah ini, Penatua Ge buru-buru bangkit dan bergegas menuju aula integritas. Zanzi dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Sun Qiang ragu-ragu sejenak sebelum ikut juga. Dengan seberapa besar masalahnya, pikiran pertama yang muncul di benaknya ternyata adalah Tuan Muda. Tidak mungkin ini benar-benar perbuatan Tuan Muda, bukan? Tidak butuh waktu lama bagi orang banyak untuk tiba di Hall of Integrity. Melihat awan badai yang tidak menyenangkan menjulang di atas mereka di langit, menutupi matahari sepenuhnya, semua orang tidak bisa menahan perasaan sedikit gila di dalam. Memang benar bahwa aula integritas adalah tempat yang ideal bagi setiap kultivator untuk menghadapi cobaan kultivasi mereka, tetapi ini jauh di luar proporsi. Jika itu benar-benar jatuh, seluruh Hall of Integrity bisa menjadi abu. Penatua Ge bergidik tanpa sadar di hadapan kesengsaraan petir raksasa di depannya. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak kagum dan, pada saat yang sama, takut akan kehebatan dunia alami. Dia mengalihkan pandangannya ke Zanzi dengan cemas dan bertanya, "Zanzi, apa yang harus kita lakukan?" Beberapa saat yang lalu aula pengakuan guru telah menjadi puing-puing. Jika sesuatu terjadi pada aula integritas juga, dia mungkin juga pensiun dari menjadi penatua sekarang. Saya tidak punya ide, Zanzi menggelengkan kepalanya dengan muram. Jika kesusahan kilat lebih kecil, dia mungkin masih bisa dengan paksa menghilangkannya dengan kekuatannya sebagai ahli tahap utama Sein 9 dan. Namun, apa yang ada di hadapannya telah berkembang menjadi skala 5.000 mu. Kekuatannya begitu besar sehingga bisa menghapusnya dari muka dunia ini dengan mudah, jadi bagaimana dia bisa menghilangkannya? Jika itu benar-benar terjadi, kita mungkin harus mengaktifkan formasi Sanctum Custodian dari Sanctum of Sages. Penatua Ge berkata dengan muram. Formasi penjaga tempat suci, itu tidak akan berhasil, karena Zanzi yang cemas, dia masih menolak proposisi Penatua Ge. Formasi seharusnya hanya digunakan dalam skenario terburuk, ketika kelangsungan hidup Sanctum of Sages dipertaruhkan. Sekuat kesengsaraan petir, itu belum mencapai titik itu. Petik 2. Formasi Sanctum Custodian dari Sanctum of Sages telah dibangun dengan susah payah oleh generasi pendahulu. Kecuali Sanctum of Sages berada di ambang kehancuran, mereka tidak boleh mengaktifkannya. Sama putus asanya dengan kumpulan besar awan yang tidak menyenangkan, itu belum mencapai tingkat di mana formasi Sanctum Custodian dapat diaktifkan. Jika kita tidak mengaktifkannya, Hall of Integrity akan mati. Penatua Ge berseru dengan panik. Ini, kulit Zanzi berubah mengerikan. Dia merenung sejenak, tetapi dia masih tidak dapat menemukan solusi alternatif yang layak. Namun, pikiran lain muncul di benaknya, dan dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah sesepuh yang telah melaporkan kejadian itu kepada mereka sebelumnya. Siapa nama mahasiswa baru yang menawarkan petunjuk kepada selusin tetua dari persekutuan dokter tadi, dan di mana dia? Mempertimbangkan kemampuan mahasiswa baru untuk membuat lebih dari selusin pembudidaya puncak Sein 7 dan mencapai terobosan secara bersamaan melalui ajarannya, ada kemungkinan dia mungkin memiliki cara untuk menghadapi kesengsaraan petir yang luar biasa besar ini. Saya tidak tahu di mana dia saat ini, tapi saya pikir saya mendengar seseorang menyebutkan namanya sebelumnya. Penatua merenung dalam-dalam sejenak sebelum akhirnya melanjutkan. Namanya seharusnya, Zhang Xuan. Bab 1402, Zhang Xuan tersengat listrik. Zhang Xuan, Zanzi terkejut dengan nama itu. Dia baru saja mendengar nama itu sebelumnya. Bukankah itu nama tuan muda kepala pelayan yang montok, murid langsung Yangxi? Kerumunan lainnya juga tampak terkejut. Mereka menoleh untuk melihat kepala pelayan gemuk yang berdiri tidak terlalu jauh, dan yang mengejutkan mereka, bukan hanya kepala pelayan yang tidak terkejut dengan apa yang dilihatnya, dia bahkan tampak menghela nafas lega. Bagi Sun Qiang, kelegaan memang merupakan emosi yang dia rasakan. Dia tahu bahwa tidak ada orang lain selain tuan muda yang berani mempermainkan hal seperti itu. Faktanya, dia hanya akan terkejut jika pelaku di balik ini bukan tuan muda. Beberapa hari dalam hidupnya, dia tidak bisa tidak merasa benar-benar tidak berdaya dengan keadaannya yang menyedihkan. Yang dia inginkan hanyalah memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala pelayan, menjalani kehidupan yang rendah hati dan damai. Tetapi seolah-olah takdir telah mempermainkannya, dia hanya harus dipasangkan dengan tuan muda yang membuat masalah. Mengingat seberapa banyak masalah telah meledak kali ini, bahkan dia akan kesulitan menyelesaikan perselisihan ini. Dengan pemikiran seperti itu, Sun Qiang perlahan menutup matanya saat pengunduran diri merayap ke wajahnya.
Rendah hati, ini adalah dua kata yang dilantunkan Tuan Muda setiap hari, tapi sejujurnya, semua yang terakhir dilakukan benar-benar bertentangan dengan dua kata itu. Di satu sisi, rasanya seolah-olah dia mencoba untuk merendahkan tentang kemampuannya. Sangat sulit baginya selama beberapa bulan terakhir karena harus mendukung orang seperti itu. Hai, tetapi sekali lagi, jika itu adalah tugas yang mudah, Tuan Tua akan mempercayakan Tuan Muda kepada Hui Wei, bukan dia. Setelah mengetahui penyebab di balik masalah ini, Penatua Ge tidak dapat menahan amarahnya lagi dan meraung marah pada Sun Qiang. Apa yang Tuan Mudamu coba lakukan dengan membuat lusinan orang mencapai terobosan secara bersamaan? Ini, Sun Qiang menggaruk kepalanya dengan canggung. Sejujurnya, bahkan setelah berbulan-bulan yang dia habiskan bersama Tuan Muda, dia masih tidak dapat memahami pikiran Tuan Muda. Ini bukan waktunya untuk mengejar tanggung jawab atas masalah ini, Zanzi menginstruksikan dengan keras. Kita harus bergegas dan menemukan para tetua yang membuat terobosan instan ini dan meyakinkan mereka untuk menekan kultivasi mereka dan pindah sebelum menghadapi perintah kultivasi mereka. Tidak mungkin untuk membuat cobaan kultivasi menghilang setelah dipanggil, tetapi masih mungkin untuk menunda jatuhnya kesusahan kilat dengan menekan kultivasi seseorang untuk sementara. Selama mereka bisa membeli waktu yang cukup untuk membuat mereka semua pindah, ada kemungkinan mereka bisa membatalkan perpaduan dari kesengsaraan petir. Ledakan, tapi sebelum Zanzi bisa menyelesaikan kata-katanya, gelombang kejut yang kuat tiba-tiba beriak ke sekitarnya, dan pada saat yang sama, ledakan energi yang kuat melesat ke arah awan badai. Huala, semburan energi yang kuat tampaknya telah berhasil memprovokasi awan badai. Dalam sekejap mata, kumpulan awan badai tumbuh lebih padat dan lebih luas. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang dengan cemas mengalihkan pandangan mereka ke arah di mana ledakan energi yang kuat itu berasal, dan kulit mereka segera menjadi gelap. Itu dari Sein 8 dan puncak Netherworld Azure Dragon Beast. Dengan ekspresi gila di wajahnya, itu dengan marah mengirimkan lebih banyak semburan energi ke awan badai, hampir seolah-olah tidak akan berhenti sampai seluruh dunia menjadi abu. Persetan, dari mana orang itu muncul? Untuk apa kalian yang lain bermalas-malasan? Cepat dan hentikan, Penatua Ge berteriak dengan nada yang bercampur dengan kemarahan dan kepanikan. Pada saat yang sama, dia dengan cepat berlari ke depan untuk menghentikan Netherworld Azure Dragon Beast dari memperburuk situasi. Tetapi sebelum dia bisa mendekati yang terakhir, seorang penatua yang telah berdiri di atas Netherworld Azure Dragon Beast tiba-tiba melompat dan mengirim gelombang pedang Qi yang menghancurkan menuju awan badai. Kaca, serangan itu membawa tanggapan langsung dari kesusahan kilat. Dalam sekejap, 5.000 mu awan badai meluas menjadi lebih dari 6.000 mu. Setelah melihat lebih dekat wajah Penatua Ge menjerit ngeri. Baiyu, apakah kamu gila? Penatua yang baru saja meluncurkan gelombang pedang Qi yang menghancurkan tidak lain adalah penyembuh surgawi Baiyu. Sebagai seorang tabib, Baiyu adalah seorang pria yang memiliki belas kasih yang besar untuk semua makhluk hidup di dunia, sehingga ia akan ragu-ragu bahkan untuk menghancurkan seekor semut. Mengapa seseorang seperti itu secara proaktif berusaha untuk memperkuat kesengsaraan petir? Jika Hall of Integrity saya telah berbuat salah kepada Anda dengan cara apapun, kita selalu bisa membicarakannya. Tidak perlu bagi Anda untuk pergi sejauh ini. Pada saat ini, Tabib Baiyu, di tengah serangannya yang ganas ke arah awan badai, tiba-tiba melihat Penatua Ge dan yang lainnya, dan matanya langsung berbinar. Ge Xiong, kamu di sini. Bagus, cepat, datang dan bantu aku menyerang kesusahan kilat. Zanzi, kamu di sini juga. Hebat, cepat, kita butuh bantuan untuk menyerang kesengsaraan petir. Kita perlu bertindak cepat, akan terlambat begitu petir itu jatuh. Serang kesengsaraan petir. Penatua Ge dan Zanzi melebarkan mata mereka setelah mendengar kata-kata itu. Mereka saling bertukar pandang, dan mereka bisa melihat kebingungan di kedalaman mata masing-masing. Apakah orang itu sudah gila karena merawat terlalu banyak pasien? Semakin banyak kesengsaraan petir diserang, semakin kuat petir yang jatuh. Pada tingkat ini, semua orang akan tersengat listrik sampai mati. Sama seperti kerumunan yang benar-benar bingung dengan apa yang dilakukan oleh penyembuh surgawi Baiyu, siulan angin yang marah tiba-tiba terdengar. Beberapa sosok terbang dari jauh, dan mereka adalah penatua yang bertanggung jawab atas Hall of Property, Penatua Hu Qing, Fei Si, dan seluruh kelas divisi elit. Melihat seseorang di tengah kelompok yang masuk, Hui Wei segera bergegas maju ke sisi seorang pria muda dan menggenggam tinjunya. Tuan muda, Penatua Hu, saya pikir Anda telah meninggalkan Sanctum of Sages. Feng Zi sedikit terkejut melihat pihak lain di sini. Aku masih memiliki beberapa hal lain untuk diperhatikan. Pernahkah Anda mendengar bahwa Tuan Tua telah menerima murid langsung baru bernama Zhang Xuan? Hu Yiwei bertanya. Kamu berbicara tentang senior Zhang. Feng Zi mengangguk. Saya telah mendengar tentang masalah ini.
Senior Zhang adalah pria dengan kemampuan hebat. Faktanya, jika saya tidak salah, dia mungkin orang yang berada di balik kesusahan kilat ini. Petik 2. Meskipun Feng Ziyi benci mengakuinya, jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa Zhang Xuan memang lebih kuat darinya. Senior, bibir Hu Yiwei berkedut. Itu berarti apa yang dikatakan si gemuk itu benar. Tuan mudanya benar-benar jatuh ke posisi junior. Tapi bukankah orang itu terlalu lalai? Dia tahu bahwa para tetua itu akan mencapai terobosan, jadi bagaimana dia masih bisa membuat mereka semua berkumpul di lokasi yang sama? Bagaimana mungkin dia berencana untuk menghadapi kesengsaraan petir yang begitu besar? Hu Yiwei mendengus marah. Semakin dia memikirkan masalah ini, semakin tidak masuk akal dia merasa bahwa orang Zhang Xuan itu. Seandainya beberapa saat yang lalu, dia mungkin masih bisa dengan paksa menghilangkan kesengsaraan petir dengan kultivasinya. Namun, dengan Netherworld Azure Dragon Beast dan Divine Healer Baiyu bermain-main dengan awan badai, petunjuk kecil kemungkinan itu telah sepenuhnya padam. Bahkan jika dia berhasil karena keberuntungan, dia akan terluka parah sampai pada titik di mana dia berpotensi lumpuh seumur hidup. Dia bukan seorang guru besar, dan dia tidak memiliki belas kasihan apapun untuk masa atau nilai semacam itu. Secara alami, tidak mungkin dia akan mengorbankan dirinya untuk orang lain. Lalai, Senior Zhang tidak lalai di sini. Dia sengaja memperkuat kesengsaraan petir. Feng Ziyi menjawab dengan sedikit kekaguman di matanya. Kembali di Hall of Property, dia hampir pingsan karena ketakutan setelah melihat seberapa besar kesusahan kilat Penatua Liao juga. Namun, setelah menyaksikan bagaimana hal itu begitu mudah diselesaikan, ketakutan akan kesengsaraan petir telah benar-benar hilang dari pikirannya. Dia sengaja memperkuat kesengsaraan petir. Hu Yiwei melebarkan matanya tidak mengerti setelah mendengar kata-kata itu. Dia tidak bisa mengerti apa yang Tuan Muda maksudkan. Ini mungkin terdengar konyol bagimu, tetapi Senior Zhang mampu melahap kesengsaraan kilat. Hanya ketika kesengsaraan petir cukup besar baginya, dia akan dapat memenuhinya, Feng Ziyi menjelaskan dengan tenang. Melahap, kesengsaraan petir, Zanzi dan yang lainnya mendengar kata-kata Feng Ziyi, dan mereka hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh dari langit. Kesengsaraan kilat adalah bentuk hukuman dari surga. Berdiri melawannya tidak berbeda dengan berdiri melawan langit. Bisakah hal seperti itu benar-benar dimakan? Anda harus menarik kaki kami. Melihat ekspresi tidak percaya di antara kerumunan. Penatua Huking angkat bicara. Feng Ziyi tidak bercanda. Zhang Xi benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Aku juga melihatnya dengan mataku sendiri, tambah Fei Xi. Meskipun kesengsaraan petir di Hall of Property tidak sebesar yang sebelum kita, itu masih sangat kuat. Namun demikian, Zhang Xi mampu melahapnya dengan mudah. Dan yang lebih penting, dia bahkan menakuti kesengsaraan petir. Takut dengan kesengsaraan petir, apakah mungkin kesengsaraan petir ditakuti? Petik 2. Guncangan berturut-turut yang telah diberikan ke pikiran mereka membuat kerumunan dalam keadaan tercengang. Semakin banyak mereka mendengarkan cerita dari sekelompok saksi mata, semakin mereka merasa seperti mendengarkan kisah-kisah heroik yang dilebih-lebihkan yang dibicarakan di kedai-kedai. Berbicara secara rasional, hal seperti itu tidak mungkin benar, bukan? Tetapi tidak masuk akal bagi begitu banyak tokoh terhormat untuk berbohong tentang masalah seperti itu. Setelah hening sejenak, Zhang Xi melangkah maju dan berkata, "Di mana Zhang Xi saat ini? Bawa kami kepadanya." Setelah semua yang telah dikatakan, mereka masih belum bertemu dengan mahasiswa baru yang legendaris itu. Orang seperti apakah pria yang sudah menjadi perbincangan semua orang hampir sebulan setelah pendaftaran? Dia saat ini bersama para tetua yang menghadapi cobaan kultivasi mereka, kata Feng Ziyi sambil menunjuk ke suatu arah. Semua orang dengan cepat mengalihkan pandangan mereka dan melihat seorang pria muda duduk bersila di depan beberapa tetua. Bibirnya membuka dan menutup tanpa henti, sepertinya menguliahi para tetua di depannya. Di sisi lain, para tetua manajerial dari persekutuan dokter tampaknya hampir mabuk pada kuliah pemuda itu. Mereka melepaskan kekuatan mereka tanpa henti, seolah takut kesusahan kilat mereka tidak akan cukup kuat. Dia Zhang Xi bertanya dengan sedikit kekaguman dalam suaranya. Sejujurnya, mengingat bagaimana seluruh langit berderak ketakutan dengan kilat, dan mengingat kilatan cahaya yang menakutkan sesekali, sungguh luar biasa bagaimana pemuda itu masih bisa terus melakukan kuliah dengan tenang. Bahkan Hu Yiwei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk kagum. Selama bertahun-tahun, satu-satunya orang yang dia kenal yang memiliki ketabahan mental untuk tetap tenang bahkan dalam menghadapi bencana adalah tuannya. Tidak heran jika rekan Zhang Xuan mampu memenangkan kekaguman Tuan Muda. Hanya perbuatan ini saja yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Paling tidak, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melakukan hal yang sama. Lihat-lihat, Zhang Xi akan melahap kesengsaraan petir. Petik 2. Saat semua orang benar-benar shock, pemuda itu tiba-tiba menghentikan ceramahnya dan berdiri. Dengan lompatan ringan,
dia dengan cepat naik ke ketinggian tepat di bawah awan badai yang meresahkan. Dari posisi pemuda itu, tidak ada keraguan bahwa dia akan menarik perhatian kesusahan kilat dan diserang. Dia akan disengat listrik sampai mati seperti itu. Zansi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan gentar. Tidak perlu khawatir tentang itu. Saya melihat pemandangan ini sebelumnya, dan saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa Zhang Xi akan berlari ke tengah-tengah awan badai berikutnya. Tak lama, awan badai akan berkontraksi dengan cepat dan, melihat Zhang Xuan mulai bergerak, Zhang Yu menoleh ke kerumunan dan mulai menjelaskan dengan percaya diri. Tapi saat berikutnya, ekspresi aneh muncul di wajah semua orang. Bingung dengan respon yang aneh, Zhang Yu dengan cepat menoleh ke arah langit, dan pemandangan yang dia lihat membuatnya membeku di tempat. Ini. Sebelum pemuda di langit itu bisa bergerak, sambaran petir yang kuat telah menyerangnya. Kaca, petir memanggang pemuda itu dengan baik, dan bau harum tercium di seluruh area. Yang mungkin kurang pada saat itu hanyalah sejumput jinten. Apakah ini, apa yang kalian semua maksud dengan melahap kesusahan kilat? Zansi dan yang lainnya melihat mereka yang penuh pujian untuk Zhang Xuan sebelumnya, terdiam. Bab 1403, Keraguan Hui Wei. Sebelum petir itu jatuh, mereka hampir diyakinkan oleh yang lain bahwa Zhang Xuan adalah dewa yang hidup dan tidak ada apapun di dunia ini yang tidak mampu ia lakukan. Lagi pula, bahkan kesengsaraan petir pun takut padanya. Tapi pemandangan di depan mereka dengan jelas memberitahu mereka bahwa mereka telah tertipu. Apakah pemuda itu tidak seharusnya terjun langsung ke awan badai dan membuat kesengsaraan petir bergetar ketakutan? Jadi, mengapa dia malah disambar petir? Dari kelihatannya, sepertinya dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan kesusahan petir sama sekali. Mungkin dia masih dalam masa adaptasi. Dia akan segera sembuh, Zhang Yu melamar dengan lemah lembut. Meskipun situasinya benar-benar berbeda dengan apa yang dia harapkan, dia masih memiliki kepercayaan yang mendalam pada kemampuan Zhang Xuan. Lagi pula, apa yang dia saksikan sebelumnya benar-benar di luar akal sehat. Tapi sekali lagi, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Zhang Xuan disambar petir lagi. Kali ini, kekuatan petir itu begitu besar sehingga menghancurkannya kembali ke tanah, dan tubuhnya mengejang tak terkendali saat kilat menyambarnya. Ledakan, semakin banyak petir menyambar Zhang Xuan, dan kejang-kejangnya semakin intens. Penatua Ge tidak bisa tidak bertanya, haruskah kita melompat untuk menyelamatkannya? Bahkan dia tidak tahan melihat situasi lebih lama lagi. Setelah semua pujian yang diberikan semua orang pada pemuda itu, yang terakhir ternyata sangat mengecewakan. Bagaimana kamu ingin menyelamatkannya? Zansi bertanya dengan senyum pahit. Kesengsaraan petir sudah sangat kuat seperti itu, dan gangguan mereka hanya akan membuatnya tumbuh lebih kuat. Mereka hanya akan memperburuk situasi jika mereka melompat sembarangan. Lalu, apakah kita harus melihat anak itu tersengat listrik sampai mati? Penatua Ge bertanya dengan cemberut. Ini, aku juga tidak tahu, Zansi menggelengkan kepalanya dengan ekspresi konflik di wajahnya. Itu adalah tugasnya untuk melindungi para siswa Sanctum of Sages sebagai wakil kepala tempat suci, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mengalami kesusahan kilat yang begitu kuat. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa melawannya. Sementara kerumunan melihat situasi tanpa daya, orang yang dirusak oleh petir yang ganas, Zhang Xuan, sibuk mendesak Vicious secara telepati, apakah kamu sudah selesai menemukannya? Percepat. Bukannya dia tidak ingin berlari langsung ke awan badai untuk menyerap energi petir, tetapi tidak mudah baginya untuk membuat kumpulan awan badai yang begitu besar, dan sepertinya dia tidak akan diizinkan untuk melakukannya. Jadi sekali lagi, secara alami, dia harus memanfaatkan sepenuhnya kesempatan ini bagi Vicious untuk menemukan bagian atas tubuhnya. Sulit untuk mengatakan kapan kesengsaraan petir akan melarikan diri begitu dia mulai menyerap energinya, jadi Zhang Xuan tidak punya pilihan selain membiarkan kesengsaraan petir menyerangnya. Beruntung tubuh fisik dan roh primordialnya telah ditempa oleh petir pada banyak kesempatan, sehingga memberinya ketahanan yang luar biasa terhadap petir. Bahkan dengan awan badai tanpa henti mengirimkan sambaran petir ke arahnya, masih perlu beberapa saat sebelum hidupnya benar-benar dalam bahaya. Tuan, saya bisa merasakan tubuh saya dengan jelas, pasti ada di sini. Tetapi untuk beberapa alasan, saya tidak dapat membuat zona di lokasi tepatnya. Hampir seperti tersembunyi di dalam ruang yang terlipat, jawab Vicious dengan sedih. Dia juga merasa agak cemas, melihat tuannya disambar petir untuk mengulur waktu baginya untuk menemukan bagian atas tubuhnya, tetapi meskipun mencari jauh dan luas, dia tidak dapat menemukannya. Dia yakin bahwa tubuhnya ada di sana, tetapi baginya untuk tidak dapat membuat zona di lokasinya, kemungkinan besar, itu terletak di dimensi yang berbeda dari Sanctum of Sages. Ruang lipat. Zhang Xuan merenung sejenak sebelum jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Saya ingat pernah mendengar bahwa Inner Sanctum terletak di ruang terlipat. Mungkinkah tubuh bagian atasmu berada di sana?
Zhang Xuan belum pernah sepenuhnya menjelajahi Sanctum of Sages yang besar, tetapi dia mendapatkan gambaran tentangnya dari langit. Satu hal yang dia temukan agak aneh adalah dia tidak dapat menemukan jejak tempat suci dalam, dan setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa itu sebenarnya terletak di ruang terlipat. Ini agak mirip dengan domain kuno yang ditinggalkan Sage kuno Kyuwu. Vicious dapat dengan jelas merasakan keberadaan tubuhnya tetapi tidak dapat menemukannya. Ini berarti bahwa ada kemungkinan bahwa itu disembunyikan di dalam ruang terlipat, yang akan menghalangi Vicious untuk secara akurat menentukan lokasinya. Ada kemungkinan seperti itu, jawab Vicious. Baik, saya akan menyerap kesusahan kilat sekarang, dan kami akan melanjutkan pencarian kami begitu saya sampai di tempat suci. Petik 2. Mengetahui bahwa dia mungkin benar-benar tersengat listrik sampai mati jika dia membiarkan kesengsaraan petir terus menyerangnya, Zhang Xuan mendorong dirinya sendiri dari depresi yang dia alami dan berlari ke langit, menuju ke arah kumpulan awan badai. Sebelumnya, dia pergi ke persekutuan dokter atas undangan penyembuh surgawi Baiyu untuk memberikan kuliah tentang racun. Namun, ketika dia melihat bahwa mereka yang menghadiri kuliah semuanya adalah pembudidaya puncak Sein 7 dan yang hanya selangkah lagi untuk mencapai terobosan, dia tidak dapat menahan diri untuk memanfaatkan kesempatan untuk membantu mereka mencapai terobosan. Dia tidak memiliki manual apapun mengenai terobosan dari Sein 7 dan ke Sein 8 dan, tetapi dengan menunjukkan dan menyelesaikan kekurangan utama dalam kultivasi mereka, bersama dengan beberapa bantuan dari pokok anggur, tidak terlalu sulit baginya untuk membantu, semuanya untuk mencapai terobosan. Semua itu akhirnya memuncak menjadi adegan yang hampir membuat Penatua Ge pingsan karena syok sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari kesengsaraan petir yang dibentuk oleh lebih dari selusin pembudidaya yang menjalani cobaan sundering dimensi mereka secara bersamaan, energi yang dimanfaatkannya memang luar biasa. Dengan menyelam langsung ke awan badai dan melahap energi petir di sekitarnya dengan marah, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengisi lingkaran di dalam dantiannya. Pada saat yang sama, dia berhasil meningkatkan kultivasinya ke titik di mana dia hanya selangkah lagi untuk membuat terobosan. Segera, kesusahan kilat menyadari bahwa seseorang mencuri energinya dan dengan cepat melarikan diri ketakutan. Saya berhasil mencapai ranah Half Grand Dominion, pikir Zhang Xuan. Meskipun kesusahan kilat telah melarikan diri dengan sangat cepat, Zhang Xuan masih berhasil membuat langkah terakhir ke depan dan menghancurkan kemacetannya, mencapai ranah Half Grand Dominion. Dari kelihatannya, sudah waktunya baginya untuk benar-benar mulai mencari teknik kultivasi ranah Grand Dominion sehingga dia bisa mendorong ke ranah yang lebih tinggi. Setelah memasuki kesusahan kilat, Zhang Xuan dengan cepat mengganti pakaiannya dan merapikan dirinya, sehingga ketika kesusahan kilat pergi, dia tidak lagi dalam keadaan tidak terawat seperti sebelumnya ketika dia turun dari langit. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa kerumunan di bawah semuanya tercengang. Yang mengejutkannya, Sun Qiang juga ada di antara kerumunan itu. Tuan muda, melihat Zhang Xuan baik-baik saja, tetap menakjubkan seperti biasanya, Sun Qiang menghela nafas lega. Dia dengan cepat bergegas ke depan, dan dengan jentikan tangannya, dia mengeluarkan wadah batu giok dan menyerahkannya. Ini adalah batu roh puncak yang telah disiapkan Penatua Ge untuk memberimu kompensasi. Kompensasi, batu roh puncak, Zhang Xuan tercengang. Butuh begitu banyak upaya baginya hanya untuk mendapatkan satu batu roh puncak, sambil memikirkan hal ini, dia tiba-tiba teringat bahwa Zhang Chun masih berutang 5 padanya, sedangkan seorang kepala pelayan yang bahkan belum mencapai alam suci namun benar-benar berhasil menemukan 5 dengan mudah. Tapi istilah yang digunakan Sun Qiang, kompensasi, mengapa seorang penatua merasa harus memberikan kompensasi kepadanya? Kamu adalah murid langsung Yang Si. Sama seperti Zhang Xuan akan mengklarifikasi masalah ini, suara ragu tiba-tiba terdengar. Zhang Xuan menoleh dan melihat seorang lelaki tua berjalan ke arahnya dengan kerutan di dahinya. Dia adalah kepala pelayan Feng Ziyi, bawahan Yang Si. Memperhatikan sedikit kebingungan di mata Zhang Xuan, Sun Qiang melangkah maju dan memperkenalkan pria itu sambil tersenyum. Dia saat ini di bawah komandoku. Bawahan Yang Si, di bawah komandomu. Zhang Xuan merasa kepalanya berputar liar setelah mendengar kata-kata itu. Yang Si, yang keluar dari mulutnya adalah palsu. Sudah merupakan berkah besar bahwa dia mampu meyakinkan Feng Ziyi untuk mempercayainya, tetapi mengapa bawahan Yang Si juga ada di sini, dan belum lagi, berada di bawah komando Sun Qiang. Mengetahui bahwa kepala pelayannya bukan orang yang dapat diandalkan, Zhang Xuan menoleh ke orang tua itu dan bertanya, kamu? Saya Hui Wei, kepala pelayan Yang Si. Hui Wei memperkenalkan dirinya sebelum menilai pemuda di depannya dengan ama. Sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan keraguan di dalam hatinya. Zhang Si, maafkan saya karena bertanya, tetapi apakah Anda dari klan Zhang? Aku tidak. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu tidak. Hui Wei tampaknya sedikit terkejut dengan jawabannya. Zhang Si, jika tidak terlalu banyak untuk saya tanyakan, bisakah saya melihat tangan Anda?
Ada pemikiran yang ada dalam pikiran saya yang ingin saya verifikasi. Petik 2. Kau mau meminjam tanganku. Zhang Xuan bingung dengan tindakan aneh Hui Wei, tetapi setelah sedikit jeda, dia masih mengulurkan tangannya. Pria tua itu meletakkan jari-jarinya di nadinya dengan ringan, sepertinya mencoba memindai tanda-tanda vitalnya untuk tanda-tanda tertentu. Seiring berjalannya waktu, kerutan di dahi lelaki tua itu semakin dalam. Ini aneh. Apakah Anda benar-benar bukan dari klan Zhang? Petik 2. Apakah kamu mengacu pada garis keturunanku? Saya benar-benar bukan dari klan Zhang, jadi saya juga tidak memiliki garis keturunan klan Zhang, jelas Zhang Xuan sambil menarik tangannya. Sebelumnya, dia telah meminjam esensi darah Zhang Jiuxiao untuk memeriksa masalah ini, dan dari fakta bahwa tidak ada resonansi antara garis keturunan mereka, jelas bahwa dia bukan keturunan klan Zhang. Lalu, apakah klan Zhang menderita? Hui Wei baru saja akan menanyakan sesuatu ketika kata-katanya tiba-tiba terhenti. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudahlah, itu bukan masalah penting. Saya masih memiliki hal-hal yang harus diperhatikan, jadi saya akan pergi sekarang." Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Hui Wei berbalik, dan dengan sedikit bayangan siluetnya, dia menghilang dari tempat.